Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Untung. Alhamdulillah sekarang di Inspiring Ramadan kita akan selalu berusaha memberikan kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah yang memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dan setiap episodenya kita kasih kesempatan dan juga keleluasan teman-teman. Kalau dia anggap bermanfaat, monggo silakan di-share. Betul, ya. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang selalu pengen update cerita-cerita dari Cerita Untung, bisa langsung subscribe dan juga nyalain loncengnya. Benar sekali. Nah, sebelum kita bertemu dengan tamu kita sekarang ini, mau tahu siapa dia? Yuk kita lihat tayangan. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Teman-teman, kali ini kita kedatangan mantan istri dari Sesar, yaitu Indah Dari. Perempuan yang menyukai motif polkadot ini juga merupakan mantan istri dari Loki Hakim. Ia mengawali karir sebagai hijab stylist. Nggak sih, aku lebih ke belakang layar gitu, karena dulu kan hijab stylist. Seiring berjalannya waktu, Indah Dari memutuskan untuk bercadar pada tahun 2015. Teh Indah Dari menikah kan yang pertama tuh. Itu apakah sudah langsung pakai nikah? Oh enggak, waktu itu belum, jilbab juga masih itu ya. Masih belum panjang gitu. Oh, dan akhirnya memutuskan untuk bernikah tuh Setelah mengetahui lebih banyak soal hukum dan adab berpakaian, hal ini membuat Indah Dari menjadi lebih yakin untuk memperdalam agama. Masya Allah, perjalanan hidup dan hijrahnya selalu mengundang perhatian, terutama dengan hal-hal mistis. Kabarnya, Indah Dari selalu merasakan akan dibunuh setiap hari. Karena setiap tidur itu mimpi buruknya berkali-kali. Nah, ketika mimpi buruk bangun, tidur masih mimpi lagi? Masih lanjut. Mimpi buruknya dikejar-kejar mau dibunuh, terus kayak mimpi tenggelam, mimpi jatuh dari ketinggian. Apa benar terkena sihir? Bagaimana sih ceritanya? Kita simak bareng yuk. Hati-hati, jangan sampai di skip dan tonton sampai habis ya. Teman-teman terlalu serius menonton nih, sampai lupa belum subscribe. Jangan lupa subscribe dulu, like, dan share ya. Alhamdulillah sekarang sudah bersama bertemu bersama tamu kita ya. Ya betul, dan saya sengaja banget hari ini pakai baju yang memang disukain banget sama beliau. Mau kadot ya. Siapa lagi kalau bukan Teh Indah Dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana lu beneran? Aku ingat Aku ganti baju putih. Ini tau gak apa aku Tadi aku paling girly di sini. Ini kayak anak-anaknya laki-laki semua warnanya. Waduh, Alhamdulillah. Gimana ke bulan puasa ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar nanti sampai akhir. Amin. Tapi Amin. biasanya kalau di bulan Ramadan ada kebiasaan-kebiasaan yang pasti dilakuin nggak sih Teh? Iya. Apa iya tuh? dong. Terutama banyak orang yang di Ramadan mungkin nggak seberuntung kita yang makanan selalu ada, buka puasa sahur apa gitu. Jadi lebih ke fokus untuk bantu mereka supaya Ramadannya fokus ibadah, soal makanan kamu tinggal ambil aja di warung umat ya gitu. Oh, Masya Allah. Jadi itu udah berjalan terus? Iya. Udah berapa lama tuh Teh? Sudah alhamdulillah 2 tahun ya. 2 tahun ya. Masya Allah ya. Waduh. Jadi silakan beribadah, pokoknya ingat ibadah sebanyak-banyaknya, karena kan kalau misalnya di bulan Ramadan ini kan pahala dilipat-lipat gandakan gitu. Jadi untuk makanan langsung ini aja di warung pahala lagi sale. Lagi Jadi sale, maksudnya benar. mungkin apa aja dikali lipatin ya. Dan teman-teman semua pasti udah sering mendengar ya mengenai Indah Dari ini dari berbagai hal jenis pemberitaan gitu ya. Tapi kayaknya kalau menurut pandangan saya bahwa sosok yang namanya Indah Dari adalah wanita yang sabar dengan cobaan gitu. Amin Betul, ya Allah. sabar Amin ya dan Allah. sosok wanita yang kuat. Bener. Dan abis itu dilimpahkan di tulisan. Itu yang Wah, luar biasa ya. Jadi apapun itu malah jadi karya. Ada berapa buku sekarang? Sekarang 9 jalan 10. Masya Dibilang Allah. jam 10 ya. Waduh. Nulis tuh nggak gampang loh. Nulis tapi beliau jadi Masya Allah, dan Diam bestseller dikit terus. nulis ya. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya awal mulanya ya dulu sebelum jadi Indah Dari yang sekarang, dulu kegiatannya kalau nggak salah itu syuting juga kan ya? Nggak sih, aku lebih ke belakang layar gitu, karena dulu kan hijab stylist. Oh
gitu. Iya. Sebelum jadi hijabers? Hijabers, hijab Enggak, saya. enggak, sebelum berhijab maksudnya. Sebelum berhijab enggak, biasa aja. Biasa aja ya? Latihan jelata. Waktu itu kan yang kita dengar pokoknya menikah dengan seorang pejabat ya. Artis juga yang pejabat ya. Oh, yang sekarang menjabat. Iya, Iya ini dia. Hah? Mana lagi? Artis menjabat dan Iya. piara hewan. Iya. Oh iya, Gitu. itu di awal. Nah tapi sebelumnya itu Irfan Hakim kan ya? bukan Pak, bukan. Ya tapi nama hakimnya aja. Temennya aja. Oh iya. Iya. Pokoknya Oh, hewan. berarti awalnya tuh malah fashion stylist. Iya. Terus tiba-tiba ke nulis gimana ceritanya? Emang senang nulis sih dari dulu gitu. Cuma belum berani untuk dituangkan jadi buku. Setelah ketemu sama yang sekarang, baru akhirnya mulai berkarya gitu. Buku pertama tahun? Tahun 2018. Karena dulu terlalu banyak kayak apa ya, dijahatin orang lah gitu. Terus si Kang Andre tuh suka bilang balas pakai karya aja gitu. Masya Allah, Buku bener. gitu. Oh, Jadi setiap dijahatin orang jadi buku, dijahatin orang jadi termasuk buku ini. Oh, jadi semakin Jangan banyak. jangan kesini dulu ya, jangan nyampe kesini. Tahan dulu. Berarti dari awal bisa dibilang itu perjalanan hidupnya Teh Indah Dari. Sebenarnya perjalanan hidup kayak iya bisa dibilang gitu sih, kayak apa yang aku alamin aku tuangkan di tulisan karena aku tahu di luar sana ada orang yang punya ujian yang sama. Karena Allah tuh kasih ujian tuh itu aja kan, Al-Baqarah 155 itu kan. Jadi barangkali dari apa yang sudah aku lewati dan insyaallah alhamdulillah sampai sekarang bisa berdiri, teman-teman di luar sana bisa termotivasi dan semangat gitu jalanin hidupnya. Oh, Masya Allah, bisa dibilang ini mewakili ya, karena kan kita nggak pernah tahu. Tadi juga Teh Indah Dari juga bilang bahwa mungkin ada juga di luar sana yang mengalami hal yang sama, Iya. tapi nggak tahu mau kemana. Nah, dengan membaca buku-buku ini mungkin kayak, ya ini aku banget nih, oh ternyata Teh Indah Dari kuat, Apalagi strong perempuan gitu. ya kan, Iya. karena itu butuh yang Butuh support sebenarnya, ya, butuh kayak yang keyakinan. Iya, iya, gitu. benar-benar. Ya berarti yang ditulis adalah memang experience ya yang udah dialami kemudian di-share gitu. Bukan lebih fiksi ke ya. quote sih, Ah, ah. quote, Oh, iya, iya. tulisan Ah. gitu. Kalau yang tentang kisah malah di novel ya. Kalau yang lainnya tuh kayak buku tulisan-tulisan renungan diri, motivasi, quote-quote gitu. Iya, dan ternyata banyak banget pengikutnya ya. Maksudnya followersnya Teh Indah Dari tuh Masya Allah gitu. Banyakan Dari- kamu kali. Enggak, maksudnya dari tulisan Beda. ya. Jadi banyak sedikit itu bukan ukurannya adalah engagement. Iya benar. Oh, iya, 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 Orang-orang benar. ya, benar. Nah terus akhirnya Teh Indah Dari menikah kan yang pertama tuh. Itu apakah sudah langsung pakai nikah? Oh enggak, waktu itu belum, jilbab juga masih Masih pendek itu. ya. Masih belum panjang gitu. Oh, dan akhirnya memutuskan untuk bernikah tuh. Setelah yang kedua. Kalau berhijab tahun berapa pertama? Udah lama 2000 kali. Ya kan udah jadi hijab stylist juga, berarti kan otomatis udah pakai hijab ya. Dan- Dulu zaman X Factor itu aku di balik layar X Factor tuh, X Factor pertama. Nah, itu yang hijabin aku kayak Fatin dan lain-lain gitu. Oh, itu tahun berapa ya? Itu zaman-zaman Fatin tahun berapa ya? Itulah pokoknya Pokoknya pas zaman-zaman itu. Fatin. Ah, Iya. zaman-zaman Fatin masih X 2000 awal ya, Factor. 2010-an awal ya? Iya, kurang lebih. Oh gitu. Aku, Masya Allah, ternyata selama ini udah ada di belakang layar, tiba-tiba karena menikah dengan sosok-sosok public figure kebetulan gitu ya. Qadarullah ya. Qadarullah, jadi ya ikut ini juga gitu ya. Jadi orang semakin tahu, wah ini Teh Indah Dari gitu ya. Masya Allah juga qadarullah benar. Nih dari kita ngobrol dari pengalaman yang pertama dulu ya dulu. Kira-kira di cobaan di apa? Yang pertama itu ada koreksi apa gitu di dalam hidup apa? Yang pertama itu bahwa suami bukan segalanya gitu. Bahwa kebahagiaanmu bukan bergantung kepada suami, dia selalu ada gitu. Tapi tentang kedekatan sama Allah dan bagaimana bisa menjadikan pasangan itu lebih banyak pahalanya, bukan gitu. lebih banyak rindunya, lebih banyak cintanya apa itu bukan, tapi lebih kedekatan sama Allah. Karena kalau menggantungkan aku ingin selalu sama kamu, aku butuh waktumu, aku ingin kamu selalu ada, ya manusia nggak akan ada gitu. Iya, ya nggak selalu standby ada gitu ya. Iya. Dan Kata-katanya. berarti kayak semacam justru karena kedekatan sama Allah lah kemudian treatment sama pasangan jadi baik gitu Iya, ya. benar. Nah, jadi bukan horizontal dulu baru vertikal,
Jadi vertikal dulu, impactnya kemudian jadi sama pasangan berlaku baik gitu Iya, ya. makanya kalau bahasa aku sih, aku Allah kamu, bukan aku kamu Allah. Kalau aku kamu Allah, aku cinta kamu, Allahnya terakhir. Tapi kalau aku Allah kamu, aku cinta Allah dulu, dan nanti Allah akan mengirimmu untuk aku supaya cinta sama kamu dan kamu cinta sama aku dengan kita melibatkan Allah. Itulah kenapa kita selalu bilang aku cinta kamu karena Allah gitu Anak kan. Uki Karena Tokila harus gitu melibatkan ya. selalu. Makanya kita kalau misalnya memuji sesuatu libatkan Masya Allah atau apa gitu, karena memang ya nggak ada yang lebih besar selain Iya, yang di benar-benar, atas gitu Masya ya. Allah. Masya Allah. Apalagi Ini- kalau perempuan kan gitu ya, kadang-kadang menggantungkan kebahagiaannya kepada suaminya gitu. Padahal semakin kita takut kehilangan suami, semakin Allah akan mengambil karena Allah cemburu gitu. Iya, benar-benar. Itu sih pelajaran besar yang aku rasain ya. Yang dari pertama ya. Itu Gimana dia. tuh yang pada bucin-bucin nggak ada yang dilibatin Allah, ada bucin Iya, benar, gitu, tapi benar. nggak ada Allahnya di sana gitu ya. Apalagi yang belum nikah ya. Yang Nah, udah nikah apalagi. aja kita itu kan katanya pernikahan itu adalah ibadah ya. Mungkin itu ya. Kunci ibadahnya itu adalah gimana kita libatkan pasangan kita memang untuk lebih beribadah lagi, untuk lebih dekat lagi dengan yang di atas gitu. Bukan berarti kita bucin-bucinan berdua malah lupa sama yang di atas kan. Nah, itu dia. Berarti memang koreksinya adalah ya yang pertama, trip pertama itu kita ke Allah, kemudian kecintaan kalau Allah lah, kemudian kita juga bagaimana berlaku baik dengan pasangan gitu. Jadi kita Allah berpasangan kita gitu ya, Iya. rumah anak kita gitu ya. Waduh. Nah jadi ini banyak hikmahnya. Jadi kalau sama anak-anak itu, waduh, mencintai karena dia umat Rasulullah juga, karena dia umatnya Nabi Ibrahim juga gitu ya. Makanya aku juga selalu gitu misalnya ke anak-anak gitu. Kita kan pasti kita suka lupa ya bahwa anak-anak itu kan kayak semua milik dia gitu, kayak aduh anakku yang paling tersayang segala macam. Cuma ketika belajar ternyata ya Allah terima kasih ya kamu udah jadi titipan, Allah udah nitipin kamu sama Mimi. Udah kamu jadi Masya tetap Allah. kita, karena kadang kita suka lupa sebagai orang tua pun, makanya ya apalagi sama anak ya. Iya, Karena kalau iya. sama suami ya pasti kan misalnya udah nikah, pertama kan udah nikah berdua doang suami gitu. Pas udah anak apa-apa anak gitu ya. kan. Jadi kayak lupa padahal ini semua adalah titipan. Jadi aduh makasih saudara ingetin lagi ya. Kadang juga kita suka lupa dengan kebahagiaan yang ada tuh, kayak ya udah lupa bahwa sebenarnya itu adalah yang Allah yang kasih gitu kan. Benar. Jadi aku titipan nih. Udah selesai langsung diambil nomor berapa nih titipannya. Ini tuh yang pertama itu tahun berapa ya waktu itu ya? 2007 sampai 2011 kalau nggak salah. 2011. 4 tahunan ya. Oh. Tapi Tahunan sih. ada anak. Ada 14 tahun sekarang. Udah gede juga ya. Masya Udah gede juga. Allah. Ha. Tapi hubungan masih tetap ini. ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena kan apalagi Alhamdulillah. punya anak ya. Iya, apalagi mereka perempuan kan nanti kalau nikah sama bapaknya. Oh iya. Nah, ya, bener-bener. tetap dia mesti tahu ya. Iya. Kalau anak kan gak ada mantan bapak, Nah, mantan ibu ya, tetapnya semuanya terus. sama. Kemudian membina rumah tangga yang kedua tahun 2014 ya. 14 ya. Iya. 14. Nah, itu Itu juga berapa tahun tuh? Berapa tahun? 3 tuh, Pak? tahunan juga. 3 tahun. Oh, gitu. Kayaknya ini Sama emang Sarawan. Bukan siklus kan dia ya? Bukan. Makanya alhamdulillah ini udah lewat 3 tahun. Alhamdulillah. jadi gitu ya malah sekarang ya. Ya Allah. 3 tahun. Nah, Ini bawa anak juga. Iya, satu. Satu Laki-laki. ya. laki-laki. Oh, ini laki-laki. Laki-laki. Alhamdulillah laki-laki. Sekarang berapa udah berapa? 4 umur ya? Masuk 7. Masuk 7 ya, 7 sekarang. Iya. Jadi ketika ya di yang kedua dulu sempat saya tuh lihat tadi di Instagram kalau nggak salah ada apa namanya terapi itu di Prancis ya waktu Oh, itu ya? sempat apa Oh, itu autoimun Heeh. ya. Itu autoimun tahun 2015-an ya? Oh, berarti baru 15. nikah ya? Iya, pas baru nikah. Baru setahun itu. gitu, terus ada ujian. Alhamdulillah dapat sponsor dari beberapa orang gitu, alhamdulillah yang wakil Indonesia ya buat yang sakit paling parah. Terus di sana alhamdulillah setelah 3 minggu treatment jadi yang tingkat kesembuhannya paling tinggi di sana. Gitu. Oh, Kalau batu separah apa sih? Apa ya, dari kepala sampai Kaki, itu tuh kayak psoriasis ya, kayak ngelupas merah-merah. Bukan sekedar ruam. Bukan, lebih ngelupas ya. Jadi kayak apa ya? Aku Berarti tuh sampai kalau kena baju aja sakit banget. sakit, kena air tuh sakit. Karena kalau lagi kumat kegesek tuh bisa berdarah, terus bisa makin parah gitu. Makanya nggak pernah pakai yang ketat hikmahnya ya, kayak legging yang ketat itu aku nggak bisa, baju ketat kayak bisa. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang, karena kan harus treatment terus ya. Oh iya, karena kan autoimun ya. Autoimun Iya, kan emang harus harus treatment ngejaga. ya, harus ngejaga Kenapa di jangan sakit. Prancis?
karena waktu itu dapat sponsorin situ. Oh, Nah, kok bisa dari Karena aku- sekian banyak orang malah Teh Indah yang dapat nih? Alhamdulillah rezeki kali ya, karena tuh waktu itu ada beberapa orang dari sananya juga bilang beberapa orang nih nanti kalau misalnya emang rezekinya berangkat gitu. Qadarullah alhamdulillah aku yang dapat. Gitu. Oh, berarti 3 bulan di sana? 3 minggu. 3 minggu di 3 situ. minggu. Minggu treatment. Oh, dan alhamdulillah ada kesembuhan dari situ juga ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan bukan sesuatu yang mudah juga gitu, apalagi dari beberapa tahun kita hidup gitu ya, sehat-sehat aja, terus tiba-tiba dicoba dengan autoimun. Pasti kan ketika datang akan ada gejala gitu kan, mungkin kulitnya gimana, terus ketika datang ke dokter divonis lah ada nggak bisa sembuh autoimun, ini, nggak gini. bisa sembuh. Nah, itu menghadapi itu semua gimana? Yang pertama terima takdir dulu ya, karena semakin Ridho dulu sama takdir ya? ridho dulu sama takdir. Karena kalau enggak terima itu kayak pertama memperparah sakitnya, kedua bikin kita nggak bahagia. Sedangkan autoimun itu salah satu obatnya kita harus bisa tenang dan bahagia, nanti imunnya tenang. Oh, itu ini berpengaruh sama feeling ya? Sama pengaruh Sama semua banget. penyakit ya kayak gitu Iya. juga ya. Kalau kita parno apa penyakit itu malah sakit kadang-kadang. Ya, jadi autoimun itu nggak boleh terlalu sedih, nggak boleh terlalu bahagia, nggak boleh terlalu sakit, nggak Oh, boleh nggak terlalu boleh too much bahagia, gitu iya ya? nggak boleh too much, terus nggak boleh terlalu kecapean, nggak boleh terlalu bugar juga gitu. Jadi kayak semuanya tuh harus bener-bener biasa aja. Harus flat gitu ya, pokoknya tarafnya segini, oke udah. Iya. Oh, berarti misalnya parameternya, istilahnya ketika Teh Indah dari misalnya pas lagi sedih, aduh nggak boleh, itu nguatinnya. Iya, kalau pas lagi kumat itu aku kayak ya akhirnya merasa bahwa aku orang yang terpilih. Kenapa? Karena nggak semua orang dikasih sakit nggak ada obatnya. Bukankah sakit menggugur dosa? Jadi ketika Allah kasih sakit ini, berarti tiap hari Allah gugurin dosaku dan jadi lebih bersahabat sama sakitnya gitu. Ketika dia datang, akhirnya aku nggak, kok ini kok begini, kok kulitku begini, kok yang di kepala begini, kok yang ini begini. Udah nggak gitu lagi. Tapi aku bisa dosa apa ya? Aku ada dosa apa lagi yang harus aku taubatin? Aku habis Masya melakukan apa Allah, lagi? Masya Jadi selalu flashback dulu aku ngapain aja sampai sekarang ada, atau aku bisa nyakitin siapa ya, atau aku jadi kayak bukan lagi nyakit apa sedih karena Bertanya-tanya organnya, kenapa. tapi lebih ke aku abis bikin dosa yang mana nih gitu, karena lagi digugurin sama Allah, dan itu bikin aku lebih tenang ngejalanin sakitnya. Masya Allah. Jadi merefleksikan diri lagi gitu ya ketika dapat penyakit, karena kan ada orang yang nggak bisa menerima, terus dia jadi fight terus sama itu gitu kan. Kayak ini kenapa sih, jadi malah nggak kelar. Iya, kemarin aku gitu baru ya. dengar ada satu nasihat, tapi memang dari orang Indonesia gitu, dia menggambarkan katanya nggak ada satu sakit pun, bahkan sampai cuma ketusuk jarum hijab, selain ketika itulah dosa kita diampuni. Itu hadis kan? Hadis ya? Iya, tidak ada satu. Jadi kita tertusuk duri pun itu adalah pengguguran dosa. Bahkan sedih, galau itu pengguguran dosa. Pengguguran dosa, apalagi kalau sakit yang panjang gitu kan, Iya. berarti dosanya banyak yang di diskon Wah, gitu. ini jadi buat teman-teman nih yang mungkin sekarang lagi dalam keadaan sakit, ya insya Allah pengingat kita juga bahwa ini ada penggugur dosa, terus deh kita ingat apa yang sudah dilakuin sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan bisa ikhlas menjalaninya. Intinya adalah tetap semangat, tetap minta ridhonya Allah, doanya mintanya sama Allah gitu. Nah. Mau kita Lagian kan- pengobatan kayak apa ya? Allah tuh udah kasih kita sehat berapa lama, maksud diuji sebentar kok kita udah ngeluh gitu. Sedangkan katanya kita minta surga gitu kan. Jadi kayak ya udah Allah pilihin keguguran dosa lewat sakit, ya udah terima aja gitu. Toh kita meninggalnya nggak tahu kapan gitu. Jadi ketika Allah kasih sakit, ya udah, bukankah ini cara Allah memudahkan jalan ke surga dengan sakit, nggak dengan diuji, disakitin orang misalnya, atau diambil hartanya, atau di apa, kan ujian macam-macam. Diuji dengan sakit berarti kan ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Jadi lebih ke refleksi diri aja, dosa apa aku, apa yang harus aku taubati lagi, apa yang harus aku perbaiki gitu. Sehingga nanti jika sakit adalah pengguguran dosa, maka perbanyaklah amal soleh, karena perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Insya Allah sembuhnya juga semakin cepat, semakin dekat gitu. Aduh, Masya Allah ya. Jadi ibaratnya kalau sekarang justru mungkin ya Allah juga makin sayang ya ketika sakit dekat sama Allah gitu kan. Tapi kita yang pada sehat ini malah lupa sama Allah kadang-kadang nih. Berarti kan kalau nggak salah waktu itu dengar juga musibah itu asal katanya asobah kalau nggak salah. Si yang katanya right on target. Jadi kita berarti memang kalau ketika kita dapat musibah berarti emang kita memang udah emang dipikirin lah maksudnya. Right on target ya memang kita yang dia nggak mampu gitu. Iya, malah kalau misalnya kita Berarti- nggak dia-apapain ya malah kayak kita nggak dia mau Allah gitu. Iya, Udah lo mau betul. hidup lah. Tinggal gue cabut gitu. Aku sampai punya pemikiran gini, dulu tuh kayak kalau denger Allah itu kalau cinta diuji ya kan, kita semua tahu kan, Allah kalau cinta nguji gitu.
sempat ada pada fase kok Allah cinta, Allah giniin aku, kasih aku sakit, terus rumah tangga baru aku mau nanya begini, itu ya kan? Jok Berijah kenapa banyak cobaan begitu Oh, banyak gitu? banget gitu kan. Tapi pada akhirnya aku mendapatkan kesimpulan bahwa justru karena Allah cinta Allah uji, karena Allah tahu benar kalau Allah cinta Allah uji kan. Cintanya Allah tuh paling besar, mau kasih kita apa? Surga kan. Jadi Allah datangkan itu ujian yang Allah tahu kita pasti mampu untuk menggugurkan dosa-dosa kita, yang membuat kita lebih dekat sama Allah dan Allah ridho, sehingga ketika kita meninggal tidak membawa dosa dan Allah akan menyambut kita melihat wajah Allah di surga. Jadi kayak relate banget menurut aku sih. Pantesan ya kalau manusia cinta sama manusia kasihnya yang enak-enak. Kalau Allah cinta sama manusia beda gitu, dikasihnya tuh yang berat-berat. Kenapa? Karena Allah tahu kita banyak maksiatnya, kita banyak dosanya, kita banyak nggak taatnya gitu. Dan saking Allah cintanya, aku nyediain kamu surga nih, yang kasih ujiannya. Dan ujian ini saking cintanya Allah, kita pasti kuat, janjinya kan Al-Baqarah ayat terakhir. Kamu pasti kuat kok gitu kata Allah. Jadi ya udah hadapin aja, karena Allah pasti kasih kemudahan. Selagi ada kesulitan ada kemudahan kan, janji Allah lagi. Jadi kayak bener ya, relate banget antara ketika Allah uji, Allah itu tanda cinta dan cinta Allah kasih surga, dan kita diuji, harusnya kita ya Allah jika engkau mengujiku dengan hal ini maka sambutlah dengan hijrah. Waduh, Masya Allah. Benar-benar. Karena Teman-teman kan Allah ya, jadi juga nggak akan menguji umatnya kalau umatnya nggak mampu kan. Pasti kan berarti dianggap mampu berarti. dianggap Jadi mampu. relate semenjak ada konsep itu, jadi kayak iya ya bener. Jadi kayak sekarang tuh kayak ngadepin ujian, insya Allah mudah-mudahan Allah kuatin terus, kayak ya udah Allah lagi cinta aku, atau aku minta surga, kayak konsekuensi minta surga Al-Baqarah ayat 214. Kamu minta surga, kamu nggak diuji, nggak mungkin. Sedangkan hadisnya kan kalau Allah cinta Allah uji. Kamu mau Allah cinta kamu nggak? Allah mau kasih kamu surga nggak? Ya udah hadapin aja, kamu pasti mampu kok. Al-Baqarah ayat terakhir. Ya udah, jadi kayak ya itu tadi, sampai keluar itu tulisan, ya Allah jika engkau menyatakan cintamu dengan ujian maka insya Allah aku sambut dengan hijrah. Masya Allah. Makanya kayak teman-teman ada yang ketika teman-teman hijrah, kok gua udah mulai ngaji tapi gue kayak gak ada cobaan sih, apa gue salah? Begitu mah mikirnya. Karena kayak pengen diuji gitu malah. Kayak gue masih lancar-lancar aja apa gitu. Salah kali gue ya, hijrah ngaji gue salah sampai begitu ya. Dia sampai seuzon. Apa gue ada yang salah kali ya? Gue bilang gue dapet ujian. Akhirnya kan ada yang dapet ujian ekonomi. Akhirnya bener gue dapet ujian. Malah seneng. Lu gimana sih, orang pengen gak mau dapet ujian lu? Iya, gue takut ini apa, gue mulai ngaji gue salah gitu ya. kan. Nah tapi Masya Allah. untuk sampai ke sana gitu kan ada orang yang butuh waktu juga gitu ya, maksudnya untuk bisa ngedapetin tahap fase yang akhirnya udah nggak nanya-nanya sama Allah kenapa aku diuji, kenapa aku ini, tapi udah sampai tahap yang tadi pelajaran terus ada Al-Baqarah 155 ya, itu terus dan lain sebagainya, itu berapa lama dan gimana untuk ngedapetin itu? Banget ya, harus kehilangan 2 kali pernikahan. Oh, malah ngedapetinnya pas udah 2 kali pernikahan ini? Iya, jadi memang yang bukan yang terakhir kan ada yang saya yang kedua itu memang benar-benar kayak jadi merubah segalanya tentang hidup gitu. Jadi kayak ngerubah konsep. Banyak pelajaran. Iya, banyak pelajaran banget tentang kehilangan, tentang cara menghadapi ujian, tentang menghadapi orang lain yang nggak mungkin kita nyenengin semua orang. Pasti akan selalu ada aja yang nggak senang sama kita. Bagaimana caranya supaya bisa tetap, yang penting aku dekat sama Allah, yang penting Allah tahu apa yang aku perjuangkan. Jadi kayak gitu lah, diluruskan niat lagi apa karena Allah. Jadi hikmahnya besar dan itu panjang karena diuji banget sama 155 tadi itu Al-Baqarah. Iya ya. Ya kalau kita dapat ujian di sekolah gitu, ya kapan pernah ujian di sekolah, bukan soal susah nggak, susah banget nggak kan, yang dilihat jawaban kita ya, responnya ya, responnya gimana kita dikasih ujian susah. Iya, dan ternyata nggak jauh-jauh ya ke Quran. Jadi dan itu terjadi setelah merubah hidup untuk kalau ada apapun larinya ke Quran lagi. Karena selama ini baca Qurannya masih salah. Salahnya itu cuma baca Arabnya aja nggak tahu artinya. Jadi nggak jarang baca. Gara-gara itu aja. Iya, nggak jarang baca tafsirnya, terjemahannya gitu tuh nggak bener-bener ditadaburi dengan baik. Tapi setelah merubah, karena saking kesepiannya waktu itu kayak udah nggak percaya sama semua orang, kayak semua orang kayak kenapa jahatin aku, terus kayak menjudge masa lalu itu kan gak enak banget ya gitu. Terus kalau ada apa dikit dikaitkan sama masa lalu pas segala macam. Jadi akhirnya kayak memilih berdua aja sama Allah lewat Al-Quran dan mulai baca tadaburin Quran terus gitu sampai akhirnya ya pada akhirnya hanya aku dan Allah kayak gitu. Dan itu jadi merubah kayak apa tuh kayak Allah bukain jalan, Allah tenangkan dengan caranya gitu. Jadi memang Quran tuh dahsyat banget mentadaburi. Bahkan kayak bahasaku kalau ke anak aku, nah hari ini Allah mau ngomong apa, ya bukan dulu Qurannya. Bahasanya udah kayak gitu. Karena kadang-kadang kita terlalu banyak dengerin omongan orang, terlalu banyak minta nasihat orang lain, tapi kita jarang tuh untuk nanya sama Allah. Karena kalau misalnya lagi ada ujian, sakit, berat gitu, sedih, ya Allah, aku lagi sedih nih gitu. Tolong bahagiakan aku dengan Quran. Aku
aku buka Qurannya surat apa aja. Random aja gitu. Dan random selalu pas sama kebanyakan dengan. Iya. Dan nggak pernah gagal, nggak pernah salah, nggak berhasil untuk membuatku lebih semangat lagi, lebih tenang lagi, dan bisa kayak memberhentikan air mata seketika. Masya Dan Allah. biasanya kalau misalnya pagi itu aku selalu bilang sama anak tuh, nah ayo sebelum keluar ya, sebelum ke tahfiz, pagi ini Allah mau ngomong apa. Dan nanti biasanya siangnya, malamnya, sorenya Allah tuh kayak kasih prakteknya dari ayat yang aku baca paginya. Dia sedahsyat Itu Tapi- benar-benar buka random serandom Random, itu. ya. Jadi Itu. buka aja gitu terus langsung ngerasa relate gitu. Iya. Nah, kalau yang di rumah lagi nonton nih ya, kalau mau ingin menguji ya, coba aja random, buka aja Quran, kemudian baca terjemahannya, relate nggak sama kehidupan? Kok ya itu kewajiban Quran ya. Setelah dibuka, kita lagi ada masalah apa gitu, lagi isoman apa segala gitu, lalu buka terjemahan itu, kok bisa relate sama lagi Iya. bisnis gitu misalnya. Emang Quran tuh holistik ya, makanya Insya Allah. sering pegang Quran. Kalau saya pegang Quran ini. Kalau Quran sebenarnya dari Allah ya. Gitu ya, ya. Masya Allah. Karena memang ini ya, memang kadang gini, ada orang yang bilang gini, bahasa Quran tuh sama bahasa manusia tuh jauh banget, jadi kayak bingung gitu. Tapi sebenarnya ketika kita baca, walaupun ya memang ada orang yang maksudnya dikasih ilmu yang lebih untuk bisa benar-benar ngedalemin, kan bahasa Quran itu kan memang luar biasa gitu ya, benar-benar apa maknanya tuh dalam banget. Holistik. Ya holistik kan, makanya dalam banget. Kalau kita manusia biasa yang ilmunya masih ya seadanya gitu, ngebaca emang bener ngebaca itu walaupun kadang bingung tapi tetap masuk sih emang. Iya, maksudnya kita terjemahin dengan bahasa yang kayak Ya, semampu kita diterjemahin, aja paham. Tapi kalau didetailin lagi lebih ajaib gitu maksudnya. Iya. Oke, ternyata ini Iya, maksudnya iya. ini maksudnya ini gitu. Yang wow lah begitu aja. Satu hurufnya aja ini ada maknanya loh gitu Iya. kan. Nah, itu kan setelah tadi saya mau nanya gitu, kenapa setelah berhijrah malah cobaannya bertubi-tubi gitu kan, salah berasa nggak sih ngerasa salah hijrahnya apa segala apa langkah dia jalanin salah itu udah jawab langsung tadi kan, ibaratnya berbagai cobaan datang silih berganti kan. Ketika percobaan yang satu selesai bukan berarti kemudian nggak ada lagi, besok ada cobaan lagi yang nggak kalah serunya juga gitu. Nah, tadi bilang katanya orang suka menjudge masa lalu gitu, suka emang apa sih yang sering dijudge sama orang gitu? Oh dia mah koin cerai mulu, misalnya gitu. Dia mah kesurupan mulu, dia mah gangguan jin, dia mah gitu. Jadi kayak terutama ngaitan sama masa lalu dan itu nggak enak banget gitu. Kayak kadang-kadang kita kalau habis hijrah ngerasa nggak kayak pengen reborn gitu. Dan kita berusaha untuk meninggalkan masa lalu kita yang mungkin nggak enak, mungkin banyak salahnya apa gitu. Dan ketika orang merelatekan itu kayak lebih ya sedih ya, terus kayak aku harus do something gitu. Kalau katakan Andre, udah kamu berkarya aja sekarang sehingga orang tidak ingat lagi sama masa lalu kamu, tapi dengan apa yang kamu karyakan yang bermanfaat buat umat gitu sih. Masya Allah yang bermanfaat ya. Biasanya kayak yang lama dulu sebelumnya, ketika berpisah emang tidak dari yang kepengen pisah atau suami atau emang keputusan bersama? Keadaan. Yang pertama aku ya. Pertama, Iya. kedua? Yang kedua itu kalau gugatnya aku, cuma memang itu pada hari pertama dia balik ke entertain itu langsung bilang mau Talak gitu? kalau ya pilih kalau mau sama aku mau joget lagi gitu, dan kamu nggak bisa larang, dan dia juga udah kayak udah nggak mau gitu tiba-tiba. Jadi sebenarnya pada waktu itu tuh semuanya rumah tangga baik-baik saja. Paginya masih baik, pulang itu dia bilang aku mau balik lagi, kalau kamu nggak mau kita pisah gitu. Dan aku bilang kamu istirahat dulu, aku bilang kamu bisa cari apa, kita waktu itu udah Baik-baik sebenarnya? nggak ada Lagi masalah nggak ada apa-apa. masalah? Nggak ada masalah. Satu hari dia pergi menemui seseorang, pulang dari sana udah kayak benci, udah kayak aku mau jauh aku mau balik lagi, kalau nggak mau kita pisah. Dan dia udah kayak tiba-tiba jijik aja gitu sama aku. Jadi bener-bener apa, kalau istilahnya shock banget ya. Iya, Maksudnya shock kan kemarin baik-baik aja terus tiba-tiba Dan dalam beberapa hari menuju hari tayangnya itu udah berusaha untuk ayolah gitu. maksudnya diajakin, maksudnya nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi ya hidayah kembali lagi ke Allah ya.
dan udah takdir juga, jadi ya udah. Jadi memang kondisi dan keadaan dan ini dari berarti memang memutuskan memilih Allah lah ya Tonya ya. Nah kemudian tadi cerita bahwa ada beberapa part yang kemudian menjadi bahan bully lah jatuhnya ya, mengenai pernikahan dan juga kesurupan. Kesurupan itu gimana maksudnya? Ya gangguan jin gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang suka lihat waktu aku terapi sama Ustadz Faizar, yang aku mengizinkan untuk ditayangkan. Jadi reaksi ketika di ruqyah tuh reaksi parah lah bisa aku bilang ya gitu. Sampai 3 part kan tuh kalau di YouTube-nya Ustadz Faizar gitu. Karena memang ya nggak mudah ya ketika gangguan dan si jin menguasai tubuh kan, kita jadi kayak bereaksi. Loh, gitu. Sebenarnya pertama kali tahu kalau ini ternyata gangguan jin itu kapan? Apa sih? Abis pas yang itu kedua. Setelah tapi Pas yang sedang atau setelah? sedang Sedang proses itu mulai maksudnya sering sedang ngalamin dalam kesurupan pernikahan gitu. atau sedang proses perpisahan. Oke. Nah itu karena gini, kalau misalnya orang kan mikirnya misalnya kayak itu kan berarti istilahnya jiwa yang terganggu gitu ya. Dalam artian kan jiwa yang terganggu tuh ya kita nggak tahu ini arahnya apa, apakah maksudnya memang bukan jiwa terganggu tapi apa gimana ya, fisiknya atau apa gitu. Iya, ada gangguan dari luar, ada setan yang mengganggu, itu yang ngerasanya dikirim untuk mengganggu kita. awalnya rasanya apa sih? Apa sakit biasa atau? Enggak, banyak, ada beberapa ciri-ciri ya orang gangguan jin. Pertama sih mimpi buruknya parah sampai takut tidur gitu, karena setiap tidur itu mimpi buruknya berkali-kali. Nah, ketika mimpi buruk bangun tidur masih mimpi lagi? Masih lanjut. mimpi buruknya dikejar-kejar mau dibunuh, terus kayak mimpi tenggelam, mimpi jatuh dari ketinggian. pokoknya thriller gitu ya. Ketindian tau nggak? Tahu. Ketindian tuh setiap hari ketindian. Rep-repan kan? Ya, rep-repan. Terus di rumah tuh muncul kayak tiba-tiba binatang-binatang aneh atau kayak tanah kuburan tiba-tiba ada di tengah rumah gitu. Maksudnya? Terus kayak keluar ular dari lantai gitu. Lagi makan tiba-tiba deket kaki ada ular muncul, dan itu bener-bener yang gitu. Terus tiba-tiba di badan tuh kayak ada stempel kaki, lagi ngobrol sama si Ami, tiba-tiba kakiku ada stempelnya. Tadinya nggak ada? Nggak ada. Terus Stempel kayak apa? Stempel biru gitu. Biru kayak habis ditonjok, habis tonjok. Oh, yang biru-biru itu. Ya. Terus kan kalau kalau duluan bener dicium setan ya. Tapi Iya ternyata kan? tuh dari nggak ada ngobrol tiba-tiba ada Tiba-tiba gitu. ada. Terus badan tiba-tiba banyak cakaran. Bekas cakaran. Jadi kayak misalnya kayak di mimpi aku mimpi berantem sama makhluk lah ya gitu. di mimpi Bangun ya? tidur bener-bener cakaran, beneran bekasnya tuh ada biru-biru gitu. Terus nanti kayak tiba-tiba ngerasa kayak ditusuk apa gitu, dan itu tuh banyak banget, ntar ditombak, ntar kalau kayak ngerasa dicakar ya cakar beneran gitu. Kayak ngerasa dicakar beneran. Iya, tapi bekasnya tuh ada. Terus kayak ditusuk apa ya, biru beneran ya Mia. Biru beneran. Terus hal kayak gitu, dan ketika periksa ke dokter aku nggak kenapa-kenapa, normal, semuanya normal berkali-kali gitu kan. Ayah bundaku udah periksa dulu siapa tahu kenapa gitu. Tapi semuanya normal gitu setelah dicek. Terus ya banyak dan sering kesurupan jadinya gitu. Ketika setiap aku ruqyah ruqyah mandiri gitu, kayak udah nggak bisa ruqyah mandiri akhirnya gitu, harus diruqyah bantu orang. Makanya waktu itu kan ke Ustadz Faizar salah satunya, ke Ustadz Nai gitu. Oh, awalnya udah mencoba untuk ruqyah mandiri gitu. Iya, tapi nggak kekontrol, kasihan orang rumah gitu. Karena ruqyah mandiri aja benar-benar langsung uncontrol gitu. Iya. Ada yang lihat nggak? Banyak, saksinya Nggak, banyak. maksudnya ketika di rumah itu katanya ngapain gitu? Apa ngomong apa? Kan aku rutin ruqyah mandiri ya, karena ngerasa ada yang nggak beres nih dalam tubuhku gitu, emosian banget, tapi kayak di dalam tuh kayak ada yang gimana sih, bergejolak gitu. Iya gitu, tapi kita nggak bisa jelasin apa gitu. Terus mulai lihat-lihat makhluk-makhluknya makin sering gitu, sampai ketangkap CCTV. Literally ngeliat gitu. Literally ngeliat. Terus kayak di CCTV tuh ketangkep ada ular di atas, sampai sekarang masih ada. Jadi dan itu kalau kita cari tuh nggak ada. Terus nanti kayak makhluk-makhluk apa berterbangan, dan itu kelihatan jelas di CCTV. Tapi yang bisa lihat tenda dari doang atau Semua orang bisa. Ustadz Faizar pernah lihat kok, sampai sama Ustadz Faizar di ruqyah sampai atas, udah hilang 30 menit muncul lagi, sampai udahlah biarin aja, akhirnya digituin. capek ya gitu. Berarti udah banyak banget dong itu. Banyak. Ya kalau alhamdulillah masih ada sih sekarang dia, tapi udah kita kayak abain aja deh, biarin aja gitu. Terus Apa katanya, karena ada yang ditanam atau di? iya sihir ya, indikasinya sihir waktu itu, dan alhamdulillah kan ketemu bukulnya juga gitu. Karena Ketemu buhul tuh bukulnya? buhul itu kayak ikatan, artinya tuh ikatan yang kayak jadi portal antara yang si nyihir ke Itu mah pentingnya pada al-falaq ya. Iya benar. Gitu.
makanya ketemu banyak gitu. Dan nggak enak banget deh, suasana di rumah tuh horor banget gitu. Setiap ada yang datang dia bisa ngelihat gitu, ada ular teh, ada ini, jadi kayak memang aku tahu di rumah aku lagi nggak baik-baik aja gitu, sampai ke kayak binatang, kelabang, ular dan yang aneh-aneh tuh udah kayak biasa banget di rumah gitu. Tapi itu Cicak gosong tuh udah kayak makanan sehari-hari tiba-tiba mati gitu. Karena kan setiap hari rumahnya dia rukiah terus rukiah rumah kan. Dan itu kayak cicak gosong tuh almost every day waktu itu. Cicak itu media ini Mi. iya kan, emang Mantan katanya sihir. kan kita makanya waktu itu dibilangin kan Cicak kalau bunuh ada aja. cicak Iya. kita bunuh tuh pahala. Iya. Terus pas lagi rukiah dari badanku keluar kelabang gitu, jalan gitu. Dan itu tuh memang Tapi itu apa real maksudnya? real saksinya banyak. Di Maksudnya, rumah tuh anak-anak aku tuh semuanya, sampai akhirnya anak aku sekarang dua-duanya bisa rukiah. Dia udah tahu kalau udah nggak enak nih nak gitu. Mereka langsung bantu rukiah. Gitu. Karena memang kalau udah ini kadang-kadang aku suka nggak sadar hilang gitu. Bahkan kayak hilang nadi tuh udah ada 5 kalian kali yang sampai orang rumah tuh bingung ngasih tau ayah bunda gimana, ngasih tau Kang Andre gimana, karena udah kayak meninggal. Hilang nggak ketemu. Tapi ntar bangun lagi gitu berhasil. Ada penjelasan medis itu seorang medis. Sampai rumah sakit langganan aku bilang kalau Indah Dari mah udah non medis. Sampai mereka tuh sampai teman aku tuh rapat yang punya rumah sakit kan teman. Jadi rapat sama kepala perawat sama dokternya kalau ini udah non medis. Jadi kalau aku udah ke rumah sakit mereka udah paling suntik vitamin apa, ini mah udah non medis gitu. Oh, paling cuma buat nguatin imun aja Iya, gitu ya. karena udah akhirnya berusaha untuk menerima kenyataan bahwa oke, memang aku non medis gitu. Ini perjalanannya berapa lama nih dengan kejadian-kejadian dari awal? Parah-parahnya aja ya. Uh-huh. Parah-parahnya itu mau 4 tahunan 4 tahun belakangan ini yang enggak, belakangan juga udah mulai sembuh. Belum ya? Ini udah mulai sembuh. Iya, udah 4 tahunan berjalan berarti ya. Iya. Oh, oke. Waduh, kita nggak nyangka, kita tadi menanyain cobaan, ini bukan cobaan lagi. Iya, makanya. Ini bukan cobaan, dirasain udah. Nah, kan ini kan jatuhnya gini ya. Kita kan bilang bahwa emang sihir itu emang ada gitu ya. Kita Ada. nggak bisa pungkiri memang. Iya. Rasul kan juga disihir. Iya. Itu Iya. bikin aku semangat loh. Maksudnya Rasul aja kena sihir gitu, apalagi aku yang banyak dosa gitu. Dan Allah berhak memilihkan ujian yang mana yang aku mampu kan gitu. Dan ujian sihir ini kalau aku ambil tarik hikmahnya itu ujian tauhid banget. Pertama, mau ngebales nggak ke dukun lagi, dukun lawan dukun, namanya gitu kan. Tambah, Oh, iya, sirik. ada ya. Jadi gitu sama ya, ya. sirik Iya. ketemu sirik ya. Yang kedua, ujian tauhid banget karena yakin nggak sama Allah ketika bilang di surat Taha ayat 69 bahwa tidak akan menang tukang sihir itu dari manapun dia datang. Jadi kayak bener-bener ya udah ke Allah aja gitu. Karena kita mau minta bantuan sama orang lain nggak akan bisa bantuin kita. Adanya aku dibilang gila. Bahkan aku kehilangan banyak teman-teman banget yang takut kalau deket aku. Katanya, ya Indah Dari tak kesurupan, terlantar dari kan ini, jangan deketin Indah Dari, ntar ketempelan. Itu tuh sedih banget, sempet down gitu. Cuma gitu. Kamu bisa ketempelan Banyak, gitu. ya enggak juga sih sebenarnya Harusnya gitu. enggak ya, tapi kan orang aja ya. Iya gitu. Cuma aku pikir ya Allah sebaik-baik teman, Allah sebaik-baik pendamping, Allah sebaik orang bersamaku. Jadi kayak lebih ke tauhid yang menggantungkan segala harapan, segalanya ke Allah aja lah gitu. Biar Allah yang balas, Allah yang akan nemenin aku, Allah yang akan ngatur hidupku. Jadi kayak lebih gitu. Ternyata ya. Iya. Ya, Nggak, makanya aku tuh kan kalau kita belum jarang ya yang punya, ya maksudnya mungkin ngerasain, tapi orang kadang nggak tahu kalau itu sihir. Ada Banyak juga loh, kan. di luar tuh banyak loh. Nah, ada nggak ngasih advice? Mungkin ada banyak yang punya masalah yang sama misalnya ya. Nggak sadar kalau itu adalah kiriman sihir gitu, atau juga mungkin nggak tahu mau kemana, mau ngapain. Dan apa yang harus dilakuin pertama kali? Yang pertama kali yang jelas taubat. Karena segala musibah terjadi gara-gara Karena dosa kita, ya, Iya. sepakat. Jadi taubat dulu, lalu mulai ruqyah mandiri ya, back to Quran lagi, gitu. Pakai surat apa aja. Kalau mau dahsyat sih Al-Baqarah. Aku pernah tuh yang parah-parahnya, abis aku divorce yang kedua itu ruqyah. Abis ruqyah tiba-tiba muncul binatang bentuknya kayak tambang tapi ada mata. Nah, jadi kayak tiba-tiba tuh Allah munculkan aja gitu buhul-buhulnya gitu. Ngelihatnya gimana? Ngelihat Nemu aja di belakang jendela aku gitu. Setiap abis ruqyah itu selalu Allah munculkan. Karena kan kalau kita lagi kena sihir, kita lagi kena santet, itu tuh kayak kita harus nemuin tuh buhulnya gitu. Entah itu buhul yang kelihatan ataupun yang gaib gitu. Berusaha untuk menghancurkannya. Karena kalau itu belum ketemu, tuh aku ngerasain banget ya. Itu kita tersiksa banget gitu. Kayak capek, abis selesai kena lagi gitu. Jadi buhul itu tuh kayak kayak ini buat naro sinyal Kayak portalnya. portalnya.
dia bisa masuknya itu dihancurin dulu gitu. Gitu. Maka orang kadang suka ngelempar sesuatu itu Iya. buat biar lewat. Biar naruh di rumah. Tetangga aku gitu ya. kenyang banget. Udah kalau rumahnya Ibu Indah Dari itu udah kalau maghrib itu udah kayak bola api tuh banyak di sepertiga malam tuh juga kan bola api. Lihat kunti lah di rumah aku, pocong, ular apa gitu tuh kayak tetangga tuh udah biasa gitu karena udah tahu gitu bahwa rumah ibu lagi diserang. Ada apa gitu? Ada apa sesuatu di masa lalu yang bikin orang tuh orang yang ngirim tuh sampai segitu bencinya gitu atau juga segini obsesinya gitu kan gitu. Jangan pernah dipelet juga lagi. Iya pernah. Wah, kan loh. Apa yang belum coba? Teman-teman yang punya pengalaman gaib apa semua coba tolong. Apa ini bukunya yang udah jadi nih. Cinta karena dipelet, bisa karena disantet. Astagfirullahaladzim. Tuh. Ini ada tulisan lagi, sebuah novel based on true story. Entah itu based on true story-nya Teh Indah Dari atau siapa, pokoknya ini based on true story gitu ya. Oke, ini kan serangan kebanyakan tuh kan karena gini ya. Ketika serangan itu motivasinya untuk menghancurkan, berarti kan ada sesuatu kemarahan atau juga mungkin sesuatu kebencian misalnya gitu kan. Itu kan beda dengan pelet. Kalau pelet kan sesuatu karena biar dia justru dekat gitu kan. Nah, kita bahas yang pelet dulu apa ini dulu? Ya, pelet Yang dulu. santet nih, aku sempat mikir gini, kenapa ya mereka mau matiin aku banget, mau bunuh aku kayak gini gitu. Keruan ayo deh kita berantem gitu, bacok-bacokan apa gitu, tapi kok ini kamu curang banget gitu, kamu kirimin jin untuk nyakitin aku biar aku mati gitu. Tapi Dan dia lepas tangan. iya gitu, dan tangan aku nggak bisa bersih lapor gitu. polisi ya kan, karena Iya, aku nggak ada kenapa bukti kan ya. aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain, padahal tahu aku dalam keadaan bahaya gitu, nih mati nih orang gitu kan gitu. Dan akhirnya aku ngambil kesimpulan bahwa itu terjadi karena gak semua orang bisa menerima takdir. Ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan mencari orang yang bisa disalahkan dan dia akan menyerang supaya gara-gara Ya kamu nih aku Allah. nggak jadi gitu, gara-gara kamu nih aku gagal, gara-gara kamu nih aku hancur, aku nggak dapetin aku mau. Dan itu jadilah rasa kebencian, hasad ketika aku misalnya kelihatan happy dikit apa gitu. Karena kita gimana ya, kita ini kan ujian buat orang lain ujian buat kita gitu. Dan kita punya ujian yang sama untuk bisa nggak menerima takdir apa yang Allah kasih. Kalau misalnya nggak dapat ya jangan nyalain orang lain gitu, mungkin bukan rezeki kamu, tapi mungkin salahkan diri sendiri, mungkin belum pantas dapetin itu hingga Allah ganti sama yang lain, kan begitu ya. Jadi kalau ditanya apa nih gitu, akhirnya aku dapat jawaban ya nggak semua orang bisa menerima takdir, dan aku adalah korban dari orang yang tidak bisa menerima takdir atas sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan. Gagal lagi, dan selalu melihat gara-gara aku nih, padahal belum tentu gara-gara aku gitu. Bukan kadarullah ya. Tapi karena dari awal dia lihat nih gara-gara dia nih gitu, jadi kayak kebenciannya dipupuk, dan qadarullah dia kayak ya bismillah ya, qadarullah dia makin tenggelam, sedangkan aku kayaknya kok dia lihat mungkin makin naik aja, baik-baik aja, happy aja, makin lah kebencian lagi, hasadnya masih terus dirawat sama mereka mungkin gitu. Itu sih yang aku dapetin. Padahal dengan menyerang sesuatu yang mungkin menurut pandangan kurang baik terjadi dan kemudian menyalahkan orang lain dan orang itu diserang supaya sakit gitu ya. Mati. Itu biar mati ya. Itu bukan sakit lagi. Itu padahal nggak bisa mengembalikan apa yang udah lepas kan gitu. Jadi itu kan efek karena tidak bisa menerima takdir itu. Seolah dia berpikir kalau dia nggak ada, hidupku akan jauh lebih baik. Ini gara-gara dia nih. Dia yang nutup rezeki aku, dia yang nutup kebahagiaan aku, gara-gara dia gitu. Setidaknya mestinya gue begini nih gitu. ada alasan buat matiin yang ini karena dia udah menghancurin hidup gue nih misalnya gitu. Emang targetnya mati? Mati. Ustadz Faizar juga tahu. Ini emang udah ke mati gitu. Berarti bang udah diskusi sama Ustadz Faizar juga? Kenapa nggak langsung kirim racun aja gitu ya? Udah gitu kali ya. Ya qadarullah itu dia karena yakin bahwa Al-Isra ayat 7 ya, ketika berbuat baik ke kita, berbuat jahat balik ke kita juga. Aku yakin banget kalau dia jahatin aku, nanti balik lagi kok ke dia. Dia mau matiin aku, balik ke orangnya mati. Oh gitu. Nah tapi Oh di antara yang mengirim ada yang udah Ada meninggal? yang udah meninggal. berarti Ada yang sekarang bikin aku sakit juga, sekarang orangnya lagi kena hal yang sama. Hal yang sama? Apakah autoimun itu termasuk? Iya. Qadarullah ya. Sekarang- yang aku alami ya, dan sekarang alhamdulillah sembuh. Sekarang autoimun sembuh? Sembuh. Bukan lewat kedokteran malah? Sembuh. Ke dokter juga sampai bilang kalau saya jadi kamu, saya pajang nih hasil autoimunnya karena kamu bisa dikatakan kamu normal. Ini sejak dengan wasilah terapi ini? Terapi ya, terapi Berapa lama? Quran, terus juga herbal ya, Heeh. gitu. Terus sama sedekah. oh, itu membantu banget ya. Banget. Kalau mau cari buhol nih, banyak nanya, "Teh, gimana supaya buhol cepet ketemu?" gitu. Aku pernah nyari buhol, biasanya aku minta doa ibu dulu. Bun doain ya, mau nyari buhol gitu. Terus abis itu nyari orang susah.
di jalan gitu nih, aku seneng banget motoran nyari orang susah, terus aku sedekah, baru aku cari. Pernah aku nggak sedekah, jadi kayak bun doain ya udah, terus sholat 2 rakaat biasanya lagi nyari itu, aku lupa sedekah, jadi kayak karena buru-buru keburu maghrib, aku langsung aja nyari bulan nggak ketemu loh. Oh. Jadi kudu sedekah dulu sampai akhirnya nyari dulu orang susah gitu. Dan di jalan itu naik motor nggak tahu aku mau ngasih siapa, aku cuma doa ya Allah tolong temuin aku sama orang yang sedang membutuhkan, aku pengen sedekah gitu, dan aku tawasul ini akan memudahkan aku nanti gitu kan, kita boleh tawasul kan. Jadi kayak, dan itu qadarullah selalu ketemu gitu. Tapi kalau selip kurang satu aja, doa ibu, sedekah sama sholat, kan nasta'inu bisa berwasalah ya, sholat 2 rakaat minta pertolongan itu sama sabar, itu nggak ketemu. Jadi kayak 3 komponen ini, terus pas ketika nyari ya udah tawakal aja sama Allah. Sedekah kadang-kadang mengembalikan banyak hal ya. Itu yang kemarin aku wawancara sama Sadit itu, yang karyawannya gila sampai hilang ingatan gitu, lama gitu kan. Terus keluarganya sedekah, itu dia tahlilan itu tiba-tiba sadar, sekarang jadi penggiat sedekah sama makan gratis. Emang itu udah nggak balik lagi tuh ini jadi banget. Dan aku ngerasain sendiri ketika aku sedekah sama dakwah ya. Kalau sedekah itu mulut itu berdarahnya keluar nggak normal. Sampai pernah lagi baksos pengobatan gratis sama tim dokter kan itu. Ini tuh darah tuh nggak keluar, nggak berhenti dari mulut gitu, dicek ini nggak ada lubangnya loh, nggak ada luka, gusi nggak apa-apa keluar. Dan itu terjadi setiap aku sedekah aja, setiap lagi ada baksos atau setiap aku ke warung atau setiap aku orang umat ya, atau setiap aku lagi ya belusukan lah kan, aku seneng banget gitu belusukan ke kampung-kampung, ke desa gitu, itu selalu berdarah keluar, darah seger gitu, darah seger kayak orang mimisan tapi di mulut. Iya, tapi netes terus. Nanti kalau udah selesai pulang berhenti. Sama kalau lagi dakwah gini atau sharing gini deh, ngobrolin tentang Allah gitu ya, lagi ngisi di masjid atau di taklim gitu, itu darah keluar. Jadi orang tuh nggak tahu kalau misalnya itu aku sambil ngomong tapi darahnya keluar terus. Kalau dulu pakai cadar kan, jadi nggak ini. Tapi itu kayak tisu tuh, waduh, alhamdulillah sekarang udah sembuh ya. Itu tisu udah dikit-dikit tuh begini. Nanti isi tas itu udah tisu, udah penuh darah semua. Tapi orang kan nggak tahu gitu. Dan sempat nanya sama Ustadz, itu mereka mati teh gitu, itu harus semangat, nggak boleh berhenti gitu. Karena itu berarti yang membuat mereka banyak tumbang gitu. Teteh tahu siapa yang ngirim berarti kan? Tahu. Terus ketika tahu orang itu gimana? Nggak tahu. Awalnya tahunya gimana? Awalnya tahu bahwa yang ngirim tuh yang kirim si Anu gitu. Pertama sih emang kita nggak usah sebut namanya atau gimana, tapi sejujurnya itu kalau lagi di ruqyah kan suka reaksi ya. Dia tuh nyebut nama itu terus gitu. Nyebut nggak ganti-ganti, namanya itu terus gitu. Terus doa juga sama Allah, di mimpi juga itu terus, dan kayak makin kesini juga kayaknya dia, tapi akhirnya aku nggak mikirin gitu, cuma kayak dia lagi gitu. Tapi biasanya umumnya emang gitu, maksudnya ketika orang dikirim itu apakah kita akan dia bisa tahu? dia bisa dusta si jinnya ini. Cuma akhirnya terakhir aku bertemu sama orang yang kenal dekat sama yang ngirim aku, terus aku tanya, dia dukunin aku ya gitu, terus dia bilang iya dukunnya ini gitu. Iya juga. Iya. Terus dia sendiri lihat mata. Iya, emang iya kamu didukunin gitu. Mereka benci banget sama kamu. Maksudnya dia lihat ketika si yang bersangkutan ini ke. Iya, dia nemenin. Dia nemenin bahkan. Pernah nemenin, tapi dia juga nggak tahu kalau itu ternyata. Tapi kamu nggak marah sama orang itu? Enggak, aku nggak kasihan sama yang si ini gitu. Sampai akhirnya kayaknya kamu kenapa? Karena kan aku lagi jadi sensitif kan gitu. Kayak sekarang tuh kalau deket orang gangguan jin itu aku kayak tahu juga gitu ya. Jadi karena saking kalau ada orang yang bisa lihat katanya di badan aku tuh banyak luka gaibnya gitu. Sering banget tuh kalau kayak pernah bekam apa orang-orang yang misalnya dia memang pernah gangguan jin juga apa dia atau yang bisa lihat kamu tuh badannya hancur banget gitu, hancur banget. Dia ngomong gitu. Udah kayak baru pulang balik dari perang gitu ya. Kayak abis dari tinju apa gitu ya. Karena emang dasi nyata. Waktu arahnya ke satu seseorang ya yang cuma tahu Indah dari aja nih. Jadi intensitas saat itu ketemu sama orang itu gimana? Nggak pernah ketemu. Lo kan nggak pernah ketemu bisa Nggak pernah ketemu sama sekali. Orang itu pernah ketemu dulunya. Iya. Oh, tapi pas lagi prosesnya kenal. Ya kenal pasti. Tapi maksudnya komunikasi kan misalnya Teh Indah dari tahu nih gitu kan. Nggak pernah komunikasi kecuali kalau sihirnya gagal. Nanti kalau habis ruqyah dan sihirnya gagal tiba-tiba dia ngubungin.
Terakhir begitu. Terakhir aku di Sulawesi. Abis ya Allah lagi dakwah, sakit banget di sini nih. Kayak ada besi segini tuh. Enggak kuat, aku udah bilang enggak kuat. Aku cariin, tolong bilang sama panitianya, tolong cariin saya ini yang bisa bantu ruqyah gitu. Karena enggak kuat, ruqyah sendiri juga lagi hilang gitu. Aku tahu kan kondisi tubuh aku seperti apa. Jadi pas di ruqyah dia bilang sama Ami, Indah dari mati atau dia mati? Kata si Ami, dia mati lah. Gak lama orangnya WhatsApp Ami. WhatsApp terus ngomong apa? Nyari, padahal nggak pernahnya. Nggak mungkin nanya WhatsApp meninggal nggak gitu kali. Mau nanya gitu jadi kali. Jadi kayak memastikan aku baik-baik aja apa enggak ya, kayak ininya di mana, nyariin gitu. Dan itu Ustadz udah bilang biasanya, baik Ustadz Nay maupun Ustadz Fajar bilang biasanya kalau misalnya orang yang ngirim sihirnya gagal, orang yang ngirim biasanya ngubungin gitu. Karena kayak panik gitu, balik gitu. Nah biasanya ya kalau misalnya sistem jadi sihir kayak gitu tuh, apakah cuma sekali di depan aja atau dia akan berulang-ulang untuk ngirimnya? Berulang. Dan ini ada kuncinya buat teman-teman semuanya juga yang mungkin kena gangguan jin, kayak gitu, juga gangguan jin, sihir ataupun nasab ataupun hodam. Karena ada yang sihir karena dikirim orang lain, nasab karena leluhur, kalau hodam itu karena kita undang, kayak pakai jimat, susuk, kayak gitu. Nah itu ada pintu yang mereka bisa mudah masuk: sedih, marah, takut, khawatir, kecewa. Sedih, marah, takut, khawatir, kecewa. Nah, termasuk di situ kayak dendam, hasad gitu juga termasuk dalamnya. Tapi kalau di garis besarnya kan sedih, marah, takut, khawatir, kecewa. Kalau marah kan nanti ada hasad, ada dendam gitu. Itu kalau nggak bisa kita kontrol, itu kayak kita ngebuka pintu dalam diri kita yang memudahkan mereka untuk masuk. Aku kalau sedih, aku udah harus mengenal diriku sendiri, kayak aku nggak boleh sedih sama marah. Kalau aku sedih sama marah terlalu berlebihan, itu kayak udah serangannya udah udah langsung bisa pingsan aku. Oh jatuhnya kayak dia iniin emosional kita ya berarti ya? Iya emang. Jadi makanya kan kita tuh tazkiyatun nafas itu kan di Islam kan emang harus dijaga terus gitu. Karena emang itu kayak aku berasa banget membuktikan sendiri gitu. Setiap emosi-emosi negatif dalam diri kita itu membuka setan untuk mudah masuk dalam diri kita dan menguasai. Aduh, suuzon itu juga iya. nggak boleh ya. Itu kan ya termasuk ke sedih, marah, takut, khawatir, kecewa kan gitu kan, turunin lagi kan jadi ke suuzon, dendam. Iya ininya urutan apa turunannya. gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau emang targetnya adalah untuk membunuh atau matiin seorang Indadari ya, memang nggak dipilih jalan untuk meng-hire pembunuh bayaran gitu kan, karena jatuhnya akan jadi hukum kan, kriminal gitu. Kenapa misalnya udah ada asumsi misalnya arahnya ke satu sosok misalnya, nggak ditemuin aja, ngajak ngobrol, kemudian atau ada masalah apa yang harus soalnya aku dengar Mi, ketika sihir dikirim mau udah baik kan sama yang ngirim, itu sihir jalan terus kan. Iya. Gitu. Tapi kan kalau misalnya belum dimaafin jadi nanti Karena sihir sudah berjalan. Hatta dukunnya yang ngirim udah meninggal. Tapi kan itu perjanjian udah berjalan sama dari yang ngirim. Yang ngirim pun juga kayak nggak bisa ngantikin karena udah perjanjiannya sama si jin yang kerja sama dukunnya sampai dia mati ya gitu. Jadi kayak sekarang nih kayak aku tuh sadar banget, aku tetap harus kontrol sedih marahku. Karena kalau enggak bisa aja mereka tiba-tiba datang karena kontraknya sampai aku mati kan. kalau saya mati kemudian belum mati bisa ke yang ngirim. Bisa. Kan udah terjadi. Kalau misalnya nih udah mencapai target kan, misalnya dia mau pengen kematian dan ternyata entah itu siapa yang meninggal gitu kan, entah yang dikirim atau entah yang ngirim. Nah misalnya udah kejadian nih yang ngirim, apakah itu udah stop? Kalau dulu aku yang ngirim satu orang ya. Jadi ada yang melanjutkan. Jadi mereka kayak satu keluarga gitu, kakak adik. Oh. Jadi dia Sekeluarga ini. ya. Ada apa sama keluarga itu kamu? Jadi bingung. Dan aku pernah bilang sih di message kayak ya aku minta maaf gitu. Bahkan kayak semuanya juga aku minta maaf gitu. Walaupun ya kalau bilang sakit ya, sedih gitu. Cuma udah tau aku mau ngebales jahat juga. Emang bikin aku bahagia kan nggak juga gitu. Justru aku mendoakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah lah gitu. Mereka kayak udahlah biarin aja, nanti Allah yang bales kok gitu. Aku fokus aja buat biar akunya sehat, bisa terbentengi dengan zikir pagi petang, Quran dan hal amal soleh. Karena itu benar ngebentengin banget daripada aku sibuk mikirin mereka kok jahatin aku terus, kok gini gitu. Atau mereka juga hamba Allah, mereka cuma dipilih sama Allah untuk nguji aku. Bisa nggak aku maafin, bisa nggak aku sabar gitu. Masya Allah nih konsep responsnya agama kita ya? tuh Masya Allah ya, ibaratnya kita mau kayak gimana, nggak ada pengen ngebales, justru kita juga bersabar, dan setiap bersabar pasti ada hadiahnya gitu kan. Coba kalau kita nggak punya pegangan agama yang seperti ini, stres. Kenapa hidup gua kok abis-abisan begini, gitu ditimpa ini gitu, karena nganggap ya emang fase dari manusia cuma hidup doang, dan akhirnya nggak kemana-mana lagi gitu. Jadi kita nggak dapet sial-sial. Misal terjalin komunikasi silaturahmi gitu ya,
dan akhirnya ada saling memaafkan lah misalnya gitu ya, entah apapun itu bisa menghilangkan semua ini. Ya Allah alam, kalau berdasarkan yang aku pelajari sih ya itu tetap berjalan ya gitu, cuma kan tradisional bisa juga dihilangkan, jadi ya mudah-mudahan Allah hilangkan gitu, dan aku insya Allah sih terbuka ya gitu ke mereka gitu, karena mungkin juga ya aku mungkin banyak salahnya juga gitu, tapi aku lebih kayak kayaknya kita udah gini aja deh gitu, karena untuk dekat lagi juga banyak hal yang bertentangan gitu, dan aku merasa aku belum bener nih, maksudnya belum kuat banget gitu, aku takutnya nanti masih terbawa emosi sedih dan marah gitu, tapi suatu saat aku berdoa mudah-mudahan bisa terjadi hubungan yang baik, karena bagaimanapun orang yang baik ya. Gitu, karena kadang-kadang orang ketika dia masih diuji dengan disakitin seseorang, maksain diri untuk tetap baik, adanya dia kecewa sendiri, sedih sendiri, karena belum baik sananya mungkin gitu, kayak masih kita tahu mereka masih jahat, jadi lebih baik kalau buat aku sekarang kita jaga jarak dulu deh gitu, sampai kita semuanya bisa berdamai dan kita bertemu dalam keadaan yang lebih baik lagi dan saling mendoakan. Tapi dimaafin gitu. Untuk ketemu enggak gitu ya. Aku belajar banget deh ketika kita disakitin orang dan kita masih masih panas, suasananya masih agak panas, dia juga masih agak panas, ketemu dengan paksaan karena kita harus dekat, adanya jadi nggak baik gitu. Salah satu guruku nasihatnya udah jaga jarak dulu aja sampai semuanya baik-baik aja. Kayak waktu itu yang Nyihir meninggal, aku kirim karangan bunga, aku tetap berusaha untuk menjalin hubungan gitu. Kayak ya turut berduka gitu, walaupun aku tahu ini gara-gara semalam ya gitu, qadarullah Allah balikin kan, kayak ini dari mati atau dia mati gitu. Kayak ada pilihan gitu ya. Nah, ngomongin mengenai proses itu tadi, ada bukti secara fisik nggak? Tadi kan banyak lihat gaib makhluk ini segala macam gitu. Mungkin ada secara fisik yang benar-benar bendanya, bugulnya itu ada. Terus di foto gitu. Yang ini. Tuh. Oh, aku takut ngeliat. Ya dilihat teman-teman. Tuh lihat tuh ya. Terus ini bukan cuma satu. Ini satu ya. Ini gimana? Kok bisa ketemunya gimana? Waktu itu Apa emang ada yang ngasih kode apa gimana? kayak kenceng banget, kayak harus ketemu buhulnya gitu, kayak aku harus temuin buhulnya nih, nggak enak banget gitu, karena udah yang waktu itu pasti dia tuh lagi parah-parahnya banget lah gitu, aku pingsan terus, nggak sadar terus, tuh cakaran dari mana-mana, biru-biru terus gitu, dan ke dokter juga nggak kenapa-kenapa gitu, sampai akhirnya rukyah mandiri, rukyah ke Ustadz Faizar juga, waktu sampai terapi hampir sebulan ke Purwokerto tuh dibantu sama Ustadz Faizar. Pas pulang tuh kayak niat deh cari buhul gitu kan. Ya itu tadi kayak doa dulu sama Allah, tetap aku pegang kalau apa-apa tuh manusia orang gini, ketika ada masalah kita nggak tahu gimana caranya, nyarinya ke orang ya nggak sih. Nah itu aku mulai berhenti, oke, kata Allah wasta'inu bisa beri wasolah, oke Allah yaudah sekarang aku sholat aja, sabar kan udah ya, ini terus sholat, ya Allah tolong tunjukin, pokoknya selalu apa sekarang sholat 2 rakaat dulu, tunjukin di mana buhulnya. Habis itu minta doa ibu, terus sedekah. Habis itu kayak ke belakang kamar di pekarangan gitu kan, terus di sini gitu. Ya nunjuk? Aku. Iya karena pas nunjuk itu gara-gara apa? feeling aja gitu ya. Di sini. Terus digali? Di belakang kamar aku digali, terus keluar ini. Yang tadi itu? Iya, terus digini tarik gitu. Ya. Jadi isinya apa aja itu kan kafan ya? Kafan, dalamnya kayak tulang belulang ayam gitu, sama mantra. Kayak kertas-kertas mantra. Emang gitu, orang ada yang sama nanam atau gimana dia? Itu iya, otomatis ada yang nanam ya. Cuma Oh, itu ditanam ya? Kita di CCTV, nggak ada yang nanam, jadi itu kayak gaib aja. Dan itu nggak cuma sekali, ada lagi biasanya pakai plastik hitam, dalamnya ayam putih baru disembelih sama mantra sama tanah kuburan. Ada lagi nggak lama lagi. Ada juga tuh gambarnya? Ada semua lengkap. Aku selalu mendokumentasi, termasuk kayak darah-darah yang dari itu per tanggal itu. Karena aku nggak tahu aku meninggalnya, misalnya aku meninggal karena apa. Just in case. Bos sengaja didokumentasi iya, gitu. Karena aku selalu percaya bahwa kisah hidup kita adalah motivasi belajar buat orang lain. Ya, orang bilang belajar dari pengalaman orang, kalau bisa jangan kita sendiri ngalamin gitu. Ya ini adalah satu banget ya. Siapa tahu ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Yang maksudnya ya ini menjadi pengalaman yang mungkin bisa jadi ibaratnya kayak antisipasi ya. Iya, Antisipasi benar. untuk ini. Tapi yang pasti tentunya juga antisipasi terbaiknya itu tetap berhati-hati dengan hubungan kita berinteraksi ya, kita nggak pernah tahu hati orang kan gitu. Kadang-kadang kita merasa baik, ternyata ada orang yang sakit hati sama kita, kita kan nggak pernah tahu gitu. Dan Terus di luar sana kan banyak orang yang gangguin juga, dan mereka susah loh cerita begini, dikirain gila, dikirain Oh iya, halu, benar. belum lagi nanti dijauhin Iya. orang ketika mereka cerita gitu. Tapi kalau aku sekarang, aku tahu konsepnya besar banget nih. Misalnya gila. Jadi sering banget tidak dari begitu, akan begitu lagi, cuma udah deh gitu. Niatku
teman-teman semuanya lagi kena gangguan jin di sana, kita harus semangat gitu. Allah udah pilih ujian ini dan kita pasti bisa Allah menangkan lah. Yang penting kita nggak harus pegang teguh tauhid gitu. Bagaimanapun juga kalau misalnya kita kenapa atas takdir Allah, kalau misalnya kita selamat juga ada atas izin Allah gitu. Iya. Karena kasihan banyak banget di CDM tuh banyak banget yang membunuh diri karena mereka gangguan jin. Hah? Gitu. Maksudnya dia Banyak banget. Kayak aku tuh selama ini kayak orang halu karena ya dibilangin orang halu dan karena dia sedih gitu ya, karena jadi karena mendingan dia gangguan jin dan dia nggak tahu dia mau ngomong sama siapa dan dia nggak tahu harus ngapain dan dia merasa sendirian. Orang lagi diuji sendirian itu tuh bikin stres banget loh, ya kan? Jadi kayak mudah-mudahan ini tuh bikin semangat teman-teman semuanya yang mungkin kena gangguan jin. Allah udah pilihin ini gitu. Insya Allah kalau sabar, insya Allah jaminannya surga. Itu aja pegangannya udah. Aduh, tadi yang ketika ketemu tuh ada yang tadi ayam segala, kain pusing kafan, aku apa aja yang ketemuin? Itu kan kayaknya tergantung. Kalau aku belajar lagi tentang itu ya, itu kan tergantung dia duitnya, ke dukunya apa. Mungkin baru misalnya cukupnya buat yang sebangsa ayam gitu. Kan ada lagi yang kambing, ada yang sapi, ada yang bayi gitu kan. Iya itu ada. itu lebih berat lagi pasti ya. Misalnya nih, Teh Indah Dari kan banyak nemuin di rumah, bisa pindah aja gitu. Aku nggak milih gitu nih, nggak mutus untuk pindah. Kenapa? Adanya kayak aku nggak percaya sama Allah akan lindungin aku. Nggak bagian dari ikhtiar gitu misalnya, bagian dari Enggak, untuk pindah. Nggak. Justru kayak aku pengen tetap beristiqomah bahwa dimanapun aku berada Allah akan lindungin aku, termasuk di rumah ini. Gitu. Kayak kalau aku pindah kayak aku yang kalah ya gitu, lebih ngalah dan nggak mau terus berjuang di sini gitu. Atau pada akhirnya sekarang berhenti juga gitu. Banyak banget yang nyaranin pindah tapi aku tetap enggak lah. Apalagi di depan kan ada rumah tahfiz ya, aku bikin rumah tahfiz atau adu gitu. Jadi kayak malah ini rumah tahfiz. Iya, jadi akhirnya malah kayak bikin jadi kayak rumah dakwah, rumah Quran gitu. Ini dari sisi santetnya tadi ya, ibaratnya ya cukup ini juga mengagetkan ya sebenarnya kita dengar ya. Kalau di pelet kisahnya gimana tuh? Nggak, rasanya gimana di pelet? Rasanya gimana? Dari nggak suka jadi suka Dari gitu? nggak suka jadi suka. Bahkan teman tuh sempat bilang hati-hati kamu nolaknya jangan begitu. Ntar kamu dipelet loh gitu kan. Ntar dianya sakit hati kamu. Tapi aku nggak mau gitu. Aku nggak mau. Tapi tiba-tiba seminggu kemudian aku yang jadi seneng banget sama dia gitu. Terus pengennya ketemu terus ngajakin nikah. Padahal aku udah bilang jangan sama yang itu gitu, jangan sama yang itu. Tapi aku udah kayak kegandrungan banget. Kayak kecintaan banget gitu ya. Lepasnya peletnya kapan? Jadi setelah selesai intensitas hubungannya, tiba-tiba nggak ada rasa sama sekali. Tiba-tiba. Dan tiba-tiba sadar, kok aku sama dia sih gitu. Dan Rukiah dan akhirnya kebongkar semuanya. Tahu bahwa ternyata aku selama ini. Pakai apa peletnya? Hah? Kamu tahu nggak ada? Aku nggak tahu. Cuma memang pertama kali kenal tuh dia memang pakai jimat gitu. Dan itu kan yang bikin aku nggak mau. Oh, itu yang bikin nggak mau. Aku pretelin jimatnya, pakai kalung jimat gitu apa segala macam. Nah, itu aku nggak mau sama dia tadinya karena nggak mau, ngeri gitu. Soalnya aku kayaknya jimat-jimatan ya gitu, pakai gituan gitu. Aku nggak mau gitu. Tiba-tiba aku yang pengen banget gitu sama dia. Sihir mahabbah itu namanya. Sihir mahabbah. Kalau yang pisah sihir tafrik, sihir perceraian. Oh, itu ada sihir-sihir juga ya? Iya, itu kan pelet itu bagian dari sihir jatuh cinta, sihir cinta yang mahabbah, cintaan. Sihir tafrik, sihir perpisahan antara suami dan istri. Sampai aku sekarang kayak udah mulai hafal gitu, makanya kalau sihir antara suami istri baca ruqyahnya soal Baqarah ayat 102, kalau udah rumah tangga panas tapi oh, jadi tambah ilmu lagi ya. Jadi Quran tuh Masya Allah banget karena ternyata kayak sesuai dosis yang kita butuhkan, kayak kamu sakitnya apa nih gitu, kayak semuanya tuh ternyata tuh kalau kita spesifik ayatnya benar untuk ruqyah kita, kayak sihir ya ayat sihir, jenazah ayat jenazah, itu tuh kayak gong banget. Oh, langsung tertuju gitu ya. Kayak kita lagi sakit. Ya oke, sakit apa Bu? Pusing. Oke, dikasih obatnya ini. Jadi emang udah tertuju ke situ ya. Iya. Kayak lagi kena sihir, di ruqyahnya ayat sihirnya diulang-ulang gitu. Wah, itu kayak udah hajaran banget lah buat si jin sihirnya gitu. Nah, itu tersisa sekarang, juga itu ya. Sekarang Teh Indah Dari masih sendiri atau udah? Udah. Nah, ini gimana menghadapi ya? Itu juga pernah lagi di ruqyah dia muntah-muntah. Dia yang kolaps lah gitu. Pernah begitu juga. Oh, nah terus gitu. Kan sekarang istilahnya ada sosok pendamping, terus melihat istrinya seperti itu, pasti kan ya antara terima nggak terima lah. Nah ini gimana nih? Alhamdulillah dia jauh di Singapura. Oh. Dan aku
bersyukur Allah mengatur hidupku sedemikian rupa, alhamdulillah dia nggak bareng. Walaupun ada orang kasihan banget kamu nggak barengan gitu, karena dia usianya jauh lebih muda dari aku, dia belum ada pengalaman sekali tentang ruqyah tadinya gitu. Bayangin nggak kalau tiba-tiba jreng aku begini gitu, adanya aku bisa lagi ya kan gitu. Jadi Allah ngatur dia di sana, dan dia emang nggak mau dia jadi belajar, akhirnya dia jadi kayak dakwah ruqyah gitu karena ngalamin sendiri bininya begini gitu. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Orang Indonesia itu memang kegiatan di sana gitu ya. 2 tahun dong nggak ketemu kan pandemi? Enggak ya, tetap ketemu lah insya Allah. Oh iya. Nah sekarang berarti kegiatan dari apa aja nih? Sekarang sibuk di dakwah dan sosial ya, jadi emang bantuin para penghafal Quran, terus sibuk buat bantuin para yatim dan janda duafa. Makanya sampai bikin warung umat itu kayak kita bikin warung yang beras, sayur, telur, dan mereka bebas ambil semaunya gitu. Terus masih dakwah juga, sibuk nulis, ada bisnis juga gitu. Karena kayak apa ya, aku bisa bilang baru kemarin teman-temanku kayaknya aku udah putus cinta dia sama dunia gitu. Jadi kalau orang ditanya sibuk kayak apa, mungkin banyak ngurusin bisnis ini bisnis itu. Aku kayaknya udah nggak menggiurkan gitu ya. Udah passionnya udah nggak ke situ. Tapi aku juga takut untuk bilang itu karena merasa aku belum apa-apa gitu. Cuma memang sudah kayak pernah sujud di Aqsa, di Masjid Qibli waktu itu aku bilang ya Allah, setelah yang kedua itu ya, setelah pencarian yang kedua, ya Allah aku wakafkan diriku untuk di jalanmu, untuk bantu menolong agama Allah dan menolong umat untuk kembali kepadamu gitu. Karena memang aku ngerasain apapun masalah kita, kalau kita dekat sama Allah semuanya akan baik-baik aja. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kita akan hilang arah. Dan aku nggak pengen orang ngerasain kayak aku, nggak enak banget gitu. Jangan sampai ngerasain kayak aku. Dan aku insya Allah ngerasain dekat sama Allah itu hidup kamu akan tenang gitu. Kita nggak cari bahagia itu semua nggak ada. Bahagia itu sebentar doang ya kan, ini dunia. Tapi kalau kamu cari tenang, kamu diuji gak enak, kamu diuji enak, semuanya sama. Karena setiap orang yang kita temuin, kejadian apapun yang kita hadapin itu cuma 2, ujian untuk kita sabar, ujian untuk kita bersyukur ketika itu jadinya menyenangkan. Dan satu lagi, ketika kita melakukan kesalahan, karena kita kullu bani Adam khata, selalu kesalahan, kita bertaubat, udah hidupnya tenang. Jadi mau ketemu siapapun dalam keadaan apapun, kalau dia baik kita bersyukur, kalau dia nggak baik ya kita bersabar. Kalau ketika kita bikin salah, langsung kita cepat bertaubat. Udah, itu doang gitu. Hidup itu nggak perlu ngayo kamu mau kejar apa, ini cuma dunia, kita itu ke surga gitu. Jadi jangan mau ketipu sama dunia deh gitu. Semua yang kita miliki itu titipan, semua kita bisa kehilangan, dan yang nggak akan hilang itu cuma Allah. Masya Allah. Jadi kan memang sepertinya apa yang dilaksanakan sekarang ini kan ikhtiar udah ngelewatin banyak hal gitu, kemudian wakafkan diri untuk di jalan kebaikan, di jalan Allah gitu ya. Ini tahadus bin nikmah teman-teman semuanya, biar menginspirasi teman-teman juga bahwa memang dunia itu kan nggak pasti ya, ibaratnya nggak ada yang pasti, tapi meninggal itu pasti. Orang lebih ngerjain yang nggak pasti dibanding nggak pasti. Tadi udah bilang katanya udah putus cinta dengan dunia ini nggak terlalu menunjukkan banget gitu ya. Nah, bagaimana kamu menghadapi kematian? Misalnya saat ini kamu lagi terbaring dan ajal di depan nih misalnya, itu apa yang kamu, kan ada orang yang relate dengan dunia nih, misalnya ntar rumah gue di sana siapa yang ngambil ya, ntar anak gue ini, istri gue siapa yang ngawinin, misalnya gitu kan, apa semuanya dunianya gitu, semua dulu misalnya harta gue ini buat apa, dan dia sendiri nggak yakin nanti ini gue masuk surga apa enggak ya gitu, masuk neraka apa enggak gitu, segera nggak yakin dia lolos gak dari dunia ini ujian gitu, dia lolos nggak ujian itu gitu ya, gimana ujian mau lolos, belajar nggak pernah kan itu. Nah, bagaimana kalau kamu nih berada di posisi itu, menghadapi momen kematian itu? Aku beberapa tahun ini setiap hari menghadapi momen kematian. Ya udah sampai tadi nggak ada. Ya, dan merasakan sekali bahwa kematian itu sangat dekat dan Allah bisa tiba-tiba ambil. Jadi sampai kayak sekarang itu kalau bangun tidur, pertama yang aku lakukan adalah aku bersyukur alhamdulillah hari ini masih hidup. Karena ngerasain berapa kali itu mati terus gitu. Dan udah jatuh ke rindu ya. Jadi kayak ketika kayak kalau ngomongin kematian, aku mau pulang ya Allah. Aku udah gak butuh apapun, aku cuma pengen lihat wajah Engkau aja udah. Capek. Capek sama dunia gitu, kayak dunia tuh jahat banget ya gitu, kayak nipu kita sedemikian rupa gitu biar jauh dari Allah, biar merasakan bahwa ini adalah tempat bahagianya kita gitu. Kalau aku udah ngomongin kematian, aku
aku kangen ya Allah, aku mau ketemu engkau aja, aku mau engkau aja, kan nggak mau apapun. Udah gitu. Jadi kayak berjuanglah setiap harinya supaya ketika pulang gak ada yang aku bawa selain hal yang bikin Allah cinta dan Allah mau ketemu sama aku dan mengizinkan aku melihat wajah Allah nanti. Masya Allah, ya selesai capek-capeknya di dunia ya. Aduh, Masya Allah teman-teman ya. Jadi memang banyak kayak hikmah yang bisa diambil di obrolan kita ini ya. Kalau kita capek-capeknya ini untuk urusan Allah, kita capek-capek untuk jawaban pertanyaan Allah ya nanti. Iya, benar. Ya, semua orang tuh capek, 24 jam semua orang tuh capek. Cuma ada yang capeknya di jalan Allah, ada yang capeknya di jalan dunia. Iya. Dan pilih yang capek di jalannya Allah, kan apa istirahatnya di surga. Udah gitu. Jadi kayak kadang-kadang ada yang nanya, kamu gak capek apa? Habis dari sini ke sini kayak ngurusin gak berhenti-berhenti gitu. Emang dunia sempat capek. Atau ada yang bilang, aku tuh capek diuji. Emang di sini kita tempat capek gitu. Dan kalau bilang sama Allah, ya Allah aku capek di sini. Aku mau pulang, mau istirahat. Surgamu, pengen sama engkau, pengen. Karena di sini kita emang tempatnya capek. Surga itu mahal, jadi kadang-kadang itu harus dibayar dengan hal yang kita cintai, kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, ya kan? Karena Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik, dan hal yang terbaik yang Allah berikan adalah surga. Cuma kadang manusia mikirnya yang bisa dilihat sekarang apa gitu. Fisik banget ya. Termasuk kan orang-orang baru hijrah kan, kok Allah udah ambil sesuatu, kok aku gak dapet yang lebih baik? Jangan pernah minta diganti di dunia, kamu rugi, kenapa? Kecil. Nanti akan hilang juga, tapi minta diganti lebih baik itu nanti di surga. Allah kasih surga, udah itu balasan terbaik. Yang orang yang masih mikirnya transaksional sama Allah ya. Iya. Matematis gitu. Gua ngasih apa, lu kasih apa gitu. Karena kita dagangnya jual ya. Iya kan katanya juga gitu kan, kalau misalnya kita mintanya di dunia ya emang kita dapat dunianya aja, tapi kalau kita mintanya Allah, dunia-dunianya kita dikasih semua. Dan kan? kalian ngerasa gak sih kadang-kadang tuh suka kita tuh yang ngatur Allah gitu. Ya lah aku mau ini gitu. Ya kan? Padahal kan Allah yang ngatur kita gitu. Jadi kalau ketika ada yang kita pengen dan Allah nggak kasih, ya udah terserah Allah aja gitu. Kita ini hamba. Semakin kita merasa bahwa kita hamba nggak bisa apa-apa, semakin kita akan lebih bisa ikhlas, lebih bisa menerima takdir dan akan bisa menemukan jalan Allah dengan lebih tenang. Tapi kalau kita berusaha ngatur Allah, memaksakan semua harus maunya kita gitu, Allahnya di mana? Kita ini hamba gitu, nggak bisa apa-apa. Allah itu Rabb kita. Jadi ya udah gitu. Ikutin aja gitu, jangan merasa kita jadi Tuhan, kita yang menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngatur Allah, biar Allah yang ngatur kita. Masya Allah. Oh, ya, teman-teman kadang-kadang kita minta sama Allah yang kepengen kita mau ya. Iya. Padahal Allah memberikan yang sesuai kita pantas gitu kan. Waduh, ini banyak banget pelajaran kita yang kita dapatkan di obrolan kita yang singkat ini ya. Iya. Apalagi ada buku baru judulnya Cinta karena Cinta Karena dipelet. Dipelet. Yang Bisa. terbaru Insya Allah Bahagia judulnya. Oh, lebih Ada lagi? bahagia ya. Kalau Nggak bawa ini kan bukannya? Bawa. Oh juga coba aja. coba kita Cinta lihat. karena dipelet, bisa karena disantet. Ada sambungannya loh, karena waktu itu belum selesai, jadi aku lanjutin. Merinding 7 keliling. Ini horor apa komedi? Horor komedi. Horor komedi. Horor komedi, tetap di komedi Iya, jadi itu ada yang jin ular gitu lah, ini tentang jin ular di rumah. Ini. Sampai ada orang temen bisa lihat gitu, tetangga, Bu Indah, itu di kasurnya ada ular pakai mahkota. Udah biarin aja. Ya udah dari awal mungkin takut sampai yang udah membegitu. Dan kalau gitu. kayak yang ganggu jin ular ya ketika reaksi suaranya ular gitu. Dan kayak sekarang oh berarti garam gitu. Terapinya minum. Oh berarti ngelakuinnya garam. apa Iya. terapinya gitu. Tapi sekarang udah jadi bisa ngeliat gaib juga apa nggak sih? Nggak pengen Ngerasain lagi, aja. nggak pengen lagi. Buat sebagian orang mungkin kayak bisa ngeliat, itu udah suatu kemampuan, kehebatan, kelebihan, enggak sakit. Dan menyeramkan. Kita sakit gitu, kita sakit tapi diganggu sama setan gitu, diganggu sama jin gitu, karena kita melihat dengan pandangan mereka. Jadi jangan berbangga bisa lihat ini, bisa lihat itu, atau ketika tubuh kita bisa dikuasai sama jin dan kita ngomong itu. Kalau buat aku sendiri, aku lebih ngomong aku lagi sakit gitu, karena aku bisa geser. Kalau bahasa aku bahasa geser ya, bahasa Kang Ustadz Faizar. Jadi ketika digantiin gitu sama jin lain, kayak proses mediasi apa, itu menurutku bukan suatu kehebatan, bukan suatu kayak ini. Justru kita memanfaatkan tubuh kita untuk setan. Jadi medianya dia ya? Jadi jangan deh gitu. Aku sih udah nggak mau lagi gitu. Berarti emang jin itu ada, cuma kita tuh beda dimensi kan. Iya. Tapi memang kemarin dengan keadaan kemarin malah kata Indah bisa ngelihat gitu. iya, malah jadi kayak bisa ngeliat dan jadi kayak pernah bahasanya kayak tersesat gitu ke dunia mereka. Jadi makanya kalau bahasanya Ustadz Fajar tuh kayak geser gitu. Jadi kayak aku mau pulang gitu. Makanya kalau lagi hilang tuh suka teh pulang gitu. Oh. Ya kalau Ustadz Muhammad Fajar aja walaupun ruqyah di sini nggak bisa lihat ya? Iya, nggak bisa Nggak lihat. bisa lihat ya? Jadi misalnya itu kan suatu kelebihan gitu. Aku pernah lagi dakwah di masjid. Itu di luar sana aku lihat banyak banget nungguin aku, pada bawa tombak, ada yang bawa pedang. Yang Kayak mau perang gitu. Iya. Astagfirullah. Jadi kayak
Dan pada suatu waktu pada saat itu doa sama Allah dan tiba-tiba kayak ada enggak itu nggak tahu malaikat apa ya, tiba-tiba yang syut hilang semuanya dan doa itu terbentuk kayak dakwah. Oh, dakwah. Kalau doa kan ya Allah telah menangkan aku. Karena aku selalu dinasihatin sama Ustaz juga, kita tuh kayak lagi perang, kita tuh lagi jihad gitu. Lawannya udah bukan manusia lagi, lawannya tuh setan gitu dari kalangan jin. Jadi semua perbuatan baik itu akan membuat mereka, amal soleh itu membuat mereka kalah. Ya, doa salah satunya teman-teman semua bagaimana kita dipertemukan sama orang-orang yang Iya. baik ya. Doa itu penting banget ya. Tadi di bisnis, di hubungan sehari-hari. Semoga kita selalu dipertemukan sama orang-orang yang takut sama Allah ya. Iya, benar. Itu ya, memudahkan segala hal lah. Kita nggak pernah tahu ya latar-belakang setiap orang gitu. Nah, berarti bisa dibilang nih ya, ini ketika kelam. Ini ada lanjutannya loh. Oh, ada lanjutannya lagi nih. Ada. Yang ketika yang ketiga ini nanti yang buku yang ke-10. Oh, belum. Oh. Lagi on proses. Berarti ini dari ini baru ini yang terbaru. Ya, Insya Allah ini sih bahagia. kumpulan puisi kuat gitu. Nah, ini anak-anak Dan, bucin. ini Kalau banget tadi cocok udah nih. Yang dapat. tenang ada Allah. Oh, Yang tenang ada Allah. yang tenang. Ini yang keberapa? Ini yang ke-8, ini yang ke-9. Jadi kayak yang tenang ada Allah, insya Allah bahagia. Oh, Masya Allah, jadi lanjut. Andre Sadam siapa Andre Sadam? Ayang aku, suami. Suami. Oh, beliau juga ini juga Kan yang nulis beliau juga. nulis. Ketemu di mana sama suami? Di Instagram. Di Instagram. Oh, dia mulai DM-an gitu ya. Dulu tuh aku dihujat orang kan ketika lagi pisah itu, dia selalu belain aku. Oh. Di medsos selalu belain aku dan aku nggak tahu dia siapa apa, cuma tiba-tiba aku jadi kepo, kok dia orang belain aku terus ya. Terus aku baca Twitternya, tiba-tiba jatuh cinta aja gitu. Dan ternyata di bio-nya dia, aku jatuh cinta lewat membaca, dan kejadian dong, aku jatuh cinta lewat membaca. Pas ya. Dia mungkin jatuh cinta juga dari bacaan kali ya. Kemudian Mungkin. Oh, Masya Allah, tapi ini lengkap banget ya. Ini juga ada tips mengatasi amarah ala Nabi Muhammad SAW. Membaca ta'awudz, diam, berganti posisi, ngambil air wudhu, duduk, berdiri. ingat pesan Nabi. Ini semua lengkap banget gitu ya. Jadi bukan cuma kata-kata quotes ataupun Yang ini juga motivasi, lebih cuma tebal lagi sih. Aku tak gini ya, karena merasa dekat sekali dengan kematian. Sampai-sampai kayak kalau aku meninggal, aku pengen pahala jariahnya tetap jalan gitu. Kayak kalian kan mungkin dari buku-buku YouTube ya. ini gitu kan. Kalau aku mungkin lewat buku gitu. Mudah-mudahan jadi manfaat karena apa ya? Kita butuh pahala lah. Nah, tapi ini bagus banget nih, ini kata-katanya penuh dengan motivasi. Manfaat di kalau terlebih lah. Aduh, jadi buat teman-teman semua yang mungkin sekarang dalam keadaan Bacain dong lemah ini puisinya. dia. Kamu perkuat zikirmu, jangan biarkan hati kosong tanpa mengingat Allah. Beristighfarlah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Redakan kesedihanmu dan amarahmu dengan istighfar. Bersabarlah dan tegarlah. Kamu kuat. Allah janji kamu kuat. Kamu yang tenang. Ujian yang ini pun akan berlalu. Wah, Masya Allah. Masya Allah, nih bacain juga ya. Dari buku yang tenang ada Allah. Insya Allah. Jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum pasti terjadi. Semakin dipikirkan, bisa semakin membuat hati tidak tenang. Hadapi yang ada di depan mata. Buang jauh-jauh rasa khawatir berlebihan. Tenanglah, selama kita menjaga hubungan baik dengan Allah, Allah akan memudahkan semua urusan kita. Indah dah. Masya Allah. Ya teman-teman, rezekinya sekarang mungkin belum datang, jangan tiba-tiba main binary option. Tiba-tiba kemudian trading, nggak taunya judi. Itu pengen buru-buru langsung jadi crazy rich ya. Tenang, sabar, ada Allah ya, dapat harta yang halal memang. toiban. Kan kita kan setiap orang emang punya bagiannya masing-masing. Mau kita mau kita nyari kayak apa, emang kalau dapatnya segitu ya segitu. Oh ini dia nih, jadi buku-bukunya ada semua di sini. Ada. Ini Koleksi aku bawain kok buat dibaca nanti. Ada kita. Iya, ada ininya Pi, tanda tangannya juga. Aku pengen apa? Ada ini juga karena aku tahunya pasti orang butuh banget kan. Zikir pagi dan petang ya, Ada Rukiah. Al-Kafi sama Al-Mulknya, ada ayat Masya rukiahnya Allah. juga. Masya Allah. Oh, ini yang kita bahas tadi ya, yang rukiah mandiri bisa dipraktekin juga ini. Tapi ya. zikir pagi dan petang teman-teman itu juga benteng. Banget, banget, ya, banget, teman-teman. banget, itu Jangan banget. jangan Masuk lupa. kemarin juga ya pas kita lagi pandemi lagi ini banget, kita ya udah itu aja lah ngebentengin kita, alhamdulillah. Surat ya. Iya. Duh, alhamdulillah nih banyak banget yang bisa Diambil didapatkan dipetik nih, ya dibalik. dari obrolan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang sekarang dalam keadaan sakit juga termotivasi untuk tetap semangat. Tetap
mintanya sama Allah, apapun itu, ini adalah ujian. Mudah-mudahan ini sebagai penggugur dosa juga ya. Benar. Yang Ada tenang, pesan buat teman-teman nggak? Yang tenang ada Allah, insya Allah bahagia. Wah, Wah, itu luar dia. biasa. Ini sesuai sama bukunya nih. Yang tenang, insya Allah ada Allah nih, bener. Karena nih. kalau orang diuji dia nggak tenang, dia akan nggak bisa menemukan jalan keluar, dia nggak akan bisa minta pertolongan Allah, nggak akan bisa menikmati sholatnya. Sedangkan kalau kita lagi diuji, wasta'inu bisabirillah, sholat, sabar dan sholat. Jadi kayak tenang dulu, sadari bahwa ini dari Allah, dan ya udah minta bantuan lagi sama Allah, insya Allah bahagia. Tuh, lihat. Insya Allah bahagia. Udah diserang sama santet berapa kali ya, udah hampir mati ya, udah hilang itu, nah dia masih begini ngomongnya gitu kan. Itu karena berkat ujian-ujian yang ini Hujan-hujan ya. gitu ya. Waduh, dari obrolan kita tadi banyak yang kita bisa ambil ya teman-teman. Salah satunya mungkin di doa tadi juga luar biasa teman-teman. Banyak kita mungkin ketika doa istiqoroh jawabannya nggak sesuai sama kita kemudian nggak ngikutin itu gitu ya kan. Jadi saya juga pernah dengar itu ada yang mengatakan bahwa kalau saya lagi berdoa sama Allah kepengen sesuatu yang saya pengen kan ketika terkabul saya bahagia. Tapi kalau nggak terkabul lebih bahagia karena ketika terkabul itu maunya saya, kalau nggak terkabul itu maunya Allah. Jadi ada yang disiapin yang lebih baik. Nah ternyata Teh Indah Dari ini sangat menanti-nanti kapan momen janji Allah ini dikabulkan. Ini Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Terima kita kasih. semua ditakdirkan Amin. masuk surga. Amin, amin, ya Allah, Yang amin. Mustafa, Kalau kita nggak ada, tolong dipanggil Maria Maria lagi dari coba ya kan. Amin, amin. Bareng-bareng. Jangan Iya. bilang gitu. Aku selalu nggak suka kalau misalnya ada yang bilang nanti kalau nggak ada yang cari aku ya aku nggak mau. Karena aku maunya kita bareng-bareng ke surga ya. Ya Allah, Amin. amin, Amin. amin. Karena kalau cari aku berarti kan yang satu di Iya, neraka. nggak, iya, gitu. atau udah Aku nggak pesimis mau. banget ya. Iya, Iya. aku nggak mau. Aku mau kita bareng-bareng. Kita harus optimis ya. Kita harus bareng-bareng. Insya Allah. Masya Allah, Kayak amin. kalau bahasa aku bilang bersama pahala kita lebih banyak, bersama surga kita lebih dekat. Ya untuk teman-teman juga yang saya punya masalah yang sama atau juga mungkin yang pernah ada sesuatu lah dengan kita gitu ya. Apapun yang pernah dilemparkan ke kita, mudah-mudahan kita berikan doa supaya dapat hidayah ya. Amin, amin. Kemudian saling memaafkan, seburuk apa juga mudah-mudahan juga dimaafin. Dan apa yang terjadi sama Teh Indah Dari, entah siapapun sosok itu juga bisa memaafkan juga dan Iya, juga sudah dimaafkan ya. Sudah Ya, dimaafkan, semoga insya Allah diberikan dimaafkan. hidayah Dan ya. mudah-mudahan suatu saat bisa berhubungan baik kembali tanpa ada hal-hal yang nggak menakin gitu. Karena sebenarnya kita saling membutuhkan. Kita sama-sama menjadi peluang pahala, pahala syukur, pahala sabar, terutama dalam hal ini. Mudah-mudahan Allah tetap. Saya doanya pengen, mudah-mudahan kita sesurga tetap, meskipun mereka begitu. Tapi aku tetap mengharapkan Allah berikan surga juga buat mereka. Karena Masya surga kan Allah. terlalu luas untuk kita masukin sendirian. Egois banget kan kalau kita doang gitu. Mereka kan jahatin kamu, ngapain kamu doain mereka surga? Enggak. Surga terlalu luas untuk kita masukin sendirian. Mereka pun juga berhak untuk dapat surga. Siapa tahu dengan cara kita memaafkan, dengan cara kita tetap berbuat baik dan mendoakan mereka lah. Kita surga sama mereka juga yang jahatin kita. Karena lewat mereka kita dapat pahala sabar, pahala memaafkan. Dan dua itu adalah pahala yang tanpa batas kan. Masya Allah. Masya Allah. Dan mendoakan orang yang zalim sama kita itu juga lebih luar biasa lagi ya, Masya Allah. Teh Indah Dari, terima kasih banyak. Sama-sama, ya. sayang, terima kasih jadi kasih peluang Ceritanya. pahala dakwah. Masya Allah, mudah-mudahan pahala jariah mengalir. Amin, amin, Dan amin. Allah jaga sampai surga, menjadi pasangan yang sampai Amin, surga, amin. keturunan Amin. soleh Amin, salihah, amin, para amin. penerus perjuangan dakwah Rasul. Amin, 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 Masya Allah. Nah, buat teman-teman juga terima kasih udah menyaksikan obrolan kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya menurut teman-teman semua ini bermanfaat banget, bisa langsung share ke teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman kita yang mungkin mengalami hal yang sama, mengalami ujian yang sama, supaya mereka juga bisa tetap bersabar dan juga ikhlas untuk menjalani semua Benar. cobaan. Cuma mau nge-repost tayangan ini, mau dimonetize silakan aja nggak apa-apa. Yang penting lebih banyak yang tahu gitu ya. Iya, benar-benar. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.